Apa ini? Bukannya aku baru saja operasi dan mau pulang buat istirahat. Apa ini mimpi? Ini bukan mimpi. Hei, menurutmu apa wanita itu punya masalah? Kemungkinan besar iya. Kalau tidak, kenapa dia bertingkah gila seperti itu? Siapa aku? Teganya kalian semua memperlakukanku seperti ini. Sudah cukup, Linda. Berhenti bikin ribut. Ini semua salahku. Tapi adikmu lebih cocok buatku. Aku sudah mutusin buat menikah dengan adikmu. Kakak, maaf. Aku gak bisa tinggalin Erik. Kau itu adikku. Kau bisa kau rebut pacarku? Diam. Kenapa kau ngomong gitu ke adikmu? Dia sakit-sakitan dari kecil. Apa gak bisa kau mengalah sedikit saja? Lagian, bukankah kami juga sudah cariin pernikahan bagus lainnya buatmu? Pernikahan bagus yang kalian maksud itu menjodohkanku sama pria sakit-sakitan yang sudah punya 2 anak tiri di Memangnya desa. keluarga Wijaya kenapa? Mereka memang tinggal di desa, tapi punya beberapa hektar kebun buah. Menikah kata kalian. Kalian jelas sengaja menjodohkanku untuk tradisi Chongshi. Adiklah yang disukai oleh keluarga Wijaya. Kenapa aku yang dijodohkan? Adikmu itu sekarang harus menikah dengan Erik. Jadi wajar saja kalau kau yang menikah dengan cowok itu. Jadi, sekarang aku masuk ke tubuh orang lain di tahun 1988 dan orang tuaku pilih kasih denganku. Aku dipaksa menikah sama orang ini demi harta. Kau tak punya sopan santun ya? Kenapa belum sujud juga? Sujud! Siapa kau? Kenapa aku harus dengerin kamu dan sujud? Aku tante dari pengantin pria, ketua di keluarga ini. Aku berhak menyuruhmu sujud. Kau bahkan bukan ibu kandungnya. Kok sok banget sih? Orang tuanya sudah meninggal dari dulu. Satu-satunya orang tua yang tersisa cuma aku. Semua yang ada di rumah ini, aku yang atur. Dan kau orang yang diusir sama orang tuamu dari kota ke desa untuk Chongshi. Apa yang bisa kau banggakan? Ya, kalau dari awal aku tahu kau bukan wanita baik-baik, aku tak akan biarkan kau menikah dengannya. Emangnya aku mau nikah di sini? Lagian, Chongshi itu cuma pemikiran kuno yang tak masuk akal sama sekali. Dan emangnya kalau aku sujud nikah sama ayam ini penyakitnya bakal sembuh? Kau percaya? Kau percaya? Kau percaya? Tuh lihat, apa yang dia katakan? Ini adalah pernikahan Chongshi, sebuah tradisi leluhur yang diwariskan turun-temurun. Tapi dia bilang ini pemikiran kuno. Hari pertama pengantin perempuan di rumah suami Dr. Lukas. Tak punya sopan santun sama sekali. Kurang ajar, cepat, taruh ayam itu. Mau ini, aku kasih. Kau melawanku, kau sungguh melawanku, astaga. Tunggu. Ini pria yang sakit itu, kenapa kelihatannya familiar? Kayaknya aku pernah lihat sebelumnya. Julian, kau datang tepat waktu. Lihatlah istrimu ini. Jadi apa dia sekarang? Julian? Dia Julian. Anak-anak, hari ini kita akan membahas pengusaha terkenal Julian. Saat muda, meski dia sakit, tapi dengan pengetahuannya tentang pohon buah, dia menciptakan pohon buah berkualitas tinggi. Pertama kali mendapat banyak uang, tapi dia masih belum puas dan terus bekerja mengejar tujuannya agar bisa menjadi pengusaha kaya dan terkenal. Meskipun sekarang dia sudah lebih dari 60 tahun, dia belum menikah dan sepenuhnya mendedikasikan diri untuk pekerjaannya. Orang yang luar biasa, andai saja aku dilahirkan di zaman yang sama dengannya. Ini benar-benar wajah Julian saat masih muda. Tampaknya aku bukan masuk ke dunia paralel, tapi kembali ke masa lalu. Tante, kenapa kau tidak bicara dulu denganku? Tapi malah memutuskan untuk menjodohkanku sendiri. Aku bahkan tidak tahu kau datang ke sini. Kau bahkan menjebak anak orang buat ke sini. Julian, melihatmu sakit dan tak kunjung sembuh, aku selalu kepikiran buat mencari istri buatmu untuk Chongshi. Besok, aku bakal ke rumah sakit untuk cek kesehatan. Jadi berhenti berpikir yang aneh-aneh, Tante. Kau tak boleh pergi. Banyak orang meninggal di sana, itu pertanda sial. Hei, kau sangat aneh. Lebih percaya sama ritual tak jelas daripada percaya sama rumah sakit, Tante. Percaya sama tahayul itu nggak baik. Aku minta maaf. Berhenti bicara. Aku paham sekarang. Jadi ini orang tua yang aku kagumi selama ini. Pantas saja Tuhan kasih aku kesempatan ini. Kalau nggak nikah sekarang mau nunggu sampai kapan? Kakak, aku bersedia menikah denganmu. Aku bersedia menikah denganmu. Tapi aku punya penyakit serius. Penyakit serius?
Oh, aku ingat dalam autobiografi Julian disebutkan bahwa saat muda dia bekerja terlalu keras sampai kena kanker tiroid. Penyakit kayak gini di abad 21 gampang buat disembuhin. Tapi di tahun 80-an teknologi medis masih jadul, dengar kata kanker saja orang udah takut. Ini rintangan yang belum bisa dia lewatin. Penyakitnya ini butuh beberapa tahun, sampai akhirnya ada dokter amal dari luar negeri yang menyembuhkannya. Aku akan menyusahkanmu. Tak masalah, kalau sakit ya kita obati. Ngomong sih gampang, tapi penyakit ini kau bilang bisa sembuh, emang segampang itu? Penyakitnya ini aku bisa sembuhin. Dia bilang bisa sembuhin. Kau omong kosong saja. Dia sakit parah. Bahkan Paman Chen tak bisa nyembuhin. Anak bau kencur sepertimu tak usah bikin malu di sini. Aku sudah menangani pasien puluhan tahun pun masih tak berani menyebut diriku dokter jenius. Tapi paling tidak, aku ini dokter yang sudah banyak pengalaman. Penyakit Julian ini kayaknya memang gak ada obatnya. Gadis kecil dari kota sepertimu tidak usah sok tahu di sini. Ya bener tuh. Anggap aja dia ngerti. Emang kaliannya lebih jauh daripada dia. Menurutku penyakit Julian ini, aku percaya dengannya. Aku percaya dengannya. Kau ngomong apa sih? Dia jauh-jauh datang dari kota. Tapi semua orang malah meremehkannya kalau aku tidak membantunya. Takutnya dia tidak punya tempat di desa ini. Aku bilang, aku percaya dia bisa menyembuhkan penyakit ini. Julian, penyakitmu sangatlah parah. Mana mungkin bisa sembuh cuma karena omongan doang. Bener tuh. Tak masuk akal. Dari cara kau ngomong, kok rasanya kayak kau tak berharap dia sembuh? Bocah kecil ini ngomong apa sih kau? Kenapa sih malah nyolot? Julian, kau tak boleh sembarangan sama kesehatanmu. Paman Chen, terima kasih. Tapi ini urusan keluargaku. Aku yang akan urus ini. Kalau kau nggak mau dengerin orang tua, nanti kau bakal menyesal. Terlepas dari penyakitnya, wajahnya ini, dan badannya juga benar-benar terbaik. Aku dapat barang bagus. Nona Linda. Hah? Soal pernikahan ini, sebaiknya kau pikir-pikir lagi. Kau mau mengusirku? Kau juga lihat sendiri keadaanku. Aku sakit, belum lagi ada 2 anak tiri. Kalau kau setuju, anggap saja hari ini tidak pernah terjadi. Jumlah uang ini adalah bentuk ketulusanku. Segini? Itu pendapatan kebunku selama sebulan. 1 bulan? Kau hidup di kota, pasti sudah sering melihat ini. Jadi, kau tak perlu ikut aku menderita. Tolong izinkan aku menanggung penderitaan ini. Hah? Apa yang baru saja kau bilang? Aku gak peduli. Aku datang buat hidup bahagia bersamamu. Tapi ini bakal sangat sulit. Aku gak peduli. Lagi pula, kalau kau usir aku, orang tuaku yang matre itu pasti bakal jodohin aku sama orang lain lagi. Tolong biarkan aku tinggal di sini. Aduh, seorang wanita nikah berkali-kali, aku bisa apa? Baiklah, Jadi uang ini... kau simpan saja. Anggap saja buat biaya hidupmu sementara di sini. Malam ini nggak di kasur. Malam ini nggak di kasur. Ya ampun, apa sih yang aku omongin? Dia sudah sakit parah begini, tapi aku masih mikirin hal kayak gitu. Ya sudah, aku bisa tidur di kamar sebelah. Kakimu... Penyakit lama, sudah bertahun-tahun sakit. Bikin mati rasa dan lemah. Aku cuma bisa pakai kursi roda. Jangan khawatir, kalau aku sudah datang, aku pasti bakal nyembuhin kakimu. Tidak ada gunanya. Bukannya kau bilang percaya pada aku? Maaf. Aku takut mereka bakal mengusirmu. Makanya aku bilang begitu. Ini tidak bisa disembuhkan. Aku sudah pasrah dengan takdir. Takdir apanya? Jangan percaya sama orang-orang tahayul itu. Percaya dengan sains. Aku bilang penyakitmu bisa disembuhkan, pasti bakal sembuh. Intinya, aku sudah nikahin kamu. Jadi kita ini satu keluarga sekarang. Kamu harus dengerin aku. Oke, aku dengerin kamu. Ini sudah malam banget. Cepat istirahat ya. Belum tidur. Gimana mau tidur? Aku sudah keluar banyak uang buat mas kawin, buat bantu kamu. Tapi keluarga Santoso malah kasih perempuan kayak gitu. Tante,
Jangan ngomong begitu. Baru juga sehari di sini, tapi kamu udah belain dia segitunya. Dengar ya, dia itu sama Erik, direktur pabrik sutra di kota, pernah berhubungan. Cuma karena Erik lebih suka sama adiknya, dia nggak jadi nikahin dia. Terus keluarga Santoso memaksanya buat nikah ke sini. Apa yang kau bilang? Apa yang kau bilang? Aku cuma memikirkanmu. Dia itu cuma barang bekas yang dibuang sama Erik. Yang selingkuh itu Erik. Yang salah itu dia, bukan Linda, Tante. Tante, menurutku kamu keterlaluan. Kamu... Omonganmu tadi, aku tidak mau mendengarnya lagi. Walaupun Tante orang yang lebih tua, aku akan membayar Tante untuk mengurusi 2 anakku. Bukan buat nguasain rumah ini. Dasar orang sakit. Berani-beraninya sok di depanku. Tapi, toh dia sebentar lagi bakal mati. Paling lama aku tahan beberapa hari lagi. Tunggu saja sampai napasnya berhenti. Lalu aku usir bocah ini dan 2 anak tiri ini dari rumah. Harta dan tanah keluarga Wijaya pada akhirnya akan jadi milikku. Nenek. Nenek, siapa dia? Dia, istri baru papamu. Kalian berdua harus panggil dia Mama Tiri. Mama Tiri. Dengar ya, Mama Tiri ini orang jahat. Tadi malam dia bilang mau ngusir kalian dari rumah. Dia lagi bersiap buat ngasih anak ke papa kalian. Nanti kalau mereka punya anak sendiri, kalian bakal dibuang ke belakang gunung buat dimakan serigala. Jadi gimana? Kecuali kalian berdua cari cara buat ngusir dia duluan. Kalau itu terjadi, papa kalian tak bakal ngusir kalian lagi. Maaf ya, aku tadi tersandung sesuatu, jadi... Chelsea, Kevin, kesini kalian. Apa ini? Ini istri barunya papa. Benar, mulai sekarang dia bakalan jadi mama kalian. Halo kalian berdua. Kau wanita licik. Kevin, kembali ke sini. Maaf, mungkin anak-anak belum sempat beradaptasi. Tak masalah, kenapa aku mesti masukkan ke hati? Lagian, mereka kan anak kandungmu. Mereka bukan anak kandungku. Mereka berdua anak dari penolongku. Hah? Orang tuaku meninggal waktu aku masih kecil. Dari kecil tidak ada yang peduli denganku. Penolongku lah yang berkali-kali membantuku. Biar aku bisa makan. Tapi aneh ya, kenapa gak ada yang peduli padamu? Bukannya ada tante tertua keluarga Wijaya yang merawatmu dari kecil? Aku tidak mau ngomongin orang tua di belakangku. Tapi dia tidak peduli denganku. Itu karena belakangan ini, aku bangun kebun ini. Dan mulai mendapatkan uang. Anak-anak juga harus ada yang mengurus. Aku minta dia datang ke sini untuk membantuku. Tapi aku tetap bayar dia 50 yuan per bulan. Oh gitu ya, pasti berat buatmu selama ini. Setelah penolongku dan istrinya meninggal, mereka ninggalin 2 anak kecil yang baru belajar jalan. Awalnya aku mencari waktu yang pas buat ngenalin mereka padamu. Tapi tak sangka mereka bakal menolak begitu. Tak masalah, aku tak akan masukkan ke hati. Hal kayak gini tak bisa dipaksa, harus pelan-pelan. Di rumah apa ada tepung sama telur? Ada? Tapi kau mau ngapain dengan itu? 2 anak ini pasti belum makan. Aku bakal masakin mereka makanan kesukaan anak-anak. Di mana dapur? Di sebelah sini. Kakak, aku lapar. Oke, aku bakal cari makanan buatmu. Kalian lapar? Ini aku masakin khusus buat kalian. Cepat makan, ayo. Sini. Aku tak mau makan makananmu.
Aku tak mau makan makananmu. Berhenti pura-pura baik. Kakak, aku sudah bilang aku nggak akan biarin perempuan jahat sepertimu jadi mama tiri kami. Sialan itu, Julian paling sayang sama dua anak ini. Selama mereka tak menerimamu, Julian cepat atau lambat pasti bakal mengusirmu. Nana, iya, hehe, cucu-cucuku yang baik. Tadi itu kalian sudah bertindak benar. Kalian benar-benar sudah mewakili amarah nenek. Nenek, perempuan jahat itu kapan bakal diusir? Kalau kalian berdua terus memperlakukan dia seperti itu, dia bakal nunjukin wajah aslinya. Dan setelah itu, papa kalian akan cerai sama dia. Nah, ini nenek kasih permen buat kalian. Hei, ada apa? Adik, kenapa? Adik, kenapa? Kenapa? Adik, kenapa? Kau kasih makan apa ke dia? Cuma permen. Permenku tak ada masalah. Permennya tersangkut di tenggorokannya. Aku harus lakukan manuver Heimlich. Hei, kau ngapain? Kau bisa membunuh keponakanku. Aduh. Julian, cepat. Kau harus lihat perempuan itu memukul anak-anak. Apa kau bilang? Aku bilang perempuan itu menyiksa anak-anak. Perempuan jahat itu, dia memeluk anak itu. Urat-urat tak tahu kapan anak itu bakal berhenti napas. Cepat. Kau perempuan jahat, lepaskan adikku. Minggir. Kau harus lepaskan adikku. Linda, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Sudah, nggak apa-apa. Sudah keluar, aman. Bukankah kau memukuli adikku? Ini namanya manuver Heimlich. Tadi permennya tersangkut di tenggorokannya dan menutup saluran pernapasan. Barusan aku bantu supaya bisa keluar. Heimlich apa-apaan itu? Aku jelas lihat kau memukulnya. Maaf, aku hampir salah paham denganmu. Pasti ada yang ngomong sama kamu kalau aku mukulin anak-anak kan? Orang gak tahu malu yang ngadu domba di belakangmu. Siapa orang tak tahu malu yang kau maksud, ha? Siapa yang lagi ngomel ya itu? Aku tak peduli baik atau buruk, aku lebih tua, kau harus hormat padaku. Hormat itu berarti dua pihak yang saling menghormati. Ngomong bahasa manusia ke manusia, ngomong bahasa anjing ke anjing. Julian, istrimu yang baru nikah berani ngomong begitu ke aku, kau cuma diam aja ngeliatin, ha? Jelas-jelas kau yang salah, tapi malah nyalahin Linda. Aduh, kau yang tak berhati nurani ini nyalahin aku melihatmu yang tak punya orang tua. Selama bertahun-tahun kalau ada apa-apa aku juga yang membantumu. Sekarang gara-gara cewek ini kau perlakukan aku begini. Aduh, apa masih ada yang namanya keadilan? Apa masih ada yang namanya keadilan? Cukup, Tante. Jangan ribut lagi. Kalau bukan karena Linda yang nyelamatin Chelsea, sekarang kondisinya bisa lebih parah. Kau sudah bikin karma, kau sudah disihir olehnya dengan obat pelupa. Linda itu istriku. Aku tahu dia bagaimana. Tak usah kau khawatirkan. Pria yang tahu cara melindungi istrinya, keren banget. Sekali lagi ini adalah masalah keluarga. Orang luar tidak perlu ikut campur. Dasar bego. Tak ingat kebaikan orang lain. Huh. Kau tidak apa-apa? Linda, lihat saja kamu ya. Seberapa lama kau bisa tenang? Ada apa datang dengan wajah yang serius seperti itu? Apalagi kalau bukan gara-gara si Jalang yang datang buat Chongsi itu. Gak tahu dia pakai trik apa. Sekarang Julian malah nurut banget sama dia. Karena kau duluan yang cari masalah. Minta Chongsi buat Julian. Ini jelas-jelas masalah yang kau buat sendiri. Sambil menunggu sampai dia mati, sebagai tante tertua, aku juga mau reputasiku bagus kan. Dulu aku mau anakmu yang Chongsi si Mawar, tapi dia malah menghinanya, nolak buat nikah, bilang dia penyakitan. Setiap hari bukan hari Sabtu saja. Demi ngusir Linda, ancaman terbesar, pengorbanan yang penting, juga tak masalah. Jadi, tetap sesuai rencana awal saja. Tunggu sampai kita dapat semua harta, baru kita bagi dua. Chelsea di mana? Dia lagi tidur. Setelah kejadian tadi dia pasti capek. Kevin,
Sini. Hari ini Tante Linda nyelamatin kakakmu. Apa kamu masih mau nyalahin dia? Cepetan minta maaf ke dia. Oh, maaf ya. Oke, mana mungkin aku dendam sama anak kecil. Aku udah tahu kok. Sana main lagi. Makasih sudah nolongin Chelsea tadi. Kamu juga perhatian sama anak-anak. Itu emang udah tugasku kok. Mereka kan masih kecil, hati mereka juga sensitif. Baik ke mereka atau enggak, mereka pasti bisa merasakannya. Menurutku sih, lama-lama mereka juga bakal sadar dan gak menjauhiku lagi. Kak Julian, kau di rumah? Siapa itu? Kau siapa? Aku teman kecilnya Julian, Mawar. Dia anaknya Paman Chen. Oh, jadi kau istrinya Julian buat Chongxi. Kayaknya Chongxinya gak bakal mempan. Mau apa kesini? Kak Julian, tadi aku naik ke gunung buat nyari obat herbal nih, lihat. Kata papa, olesin ini ke kaki kakak. Nanti bisa sembuh. Biar aku bantuin. Hah? Mau ngapain? Kakinya itu bukan luka di kulit. Dikasih obat gini gak ngefek. Tapi kata papa ini manjur. Campuran herbal yang kau bawa ini kalau dicampur gini bukannya nyembuhin kaki dia, malah bisa bikin alergi. Udah bawa pulang aja. Orang kota ngerti apa sih? Kau aja gak ngerawat Julian dengan baik. Kak Julian, lihat. Kau kurusan lagi. Hei. Berani-beraninya kau ngerebut Julian di depan mataku. Sombong banget sih. Kau itu cuma istrinya Julian buat Chongxi. Beda sama aku. Aku yang paling pantas buat Julian. Jangan salah paham. Aku tidak ada hubungan apa-apa sama dia. Kak Julian, aku suka kau segitunya. Kenapa kau malah giniin aku? Aku sudah menikah. Jangan pernah ngomong begitu lagi. Julian, kau nikah sama dia, itu cuma pura-pura kan? Pura-pura katamu? Pura-pura kayak gini. Kau tak tahu malu. Hei, kami ini suami istri, ciuman di rumah sendiri. Apa salahnya? Kak Julian, tante tertua dari keluarga Wijaya jelas bilang kalau kalian itu cuma nikah pura-pura. Kenapa masih sama dia? Jadi tante tertua yang nyuruh kau datang? Bukan, aku sendiri kok yang mau datang. Aku pengen lihat dia punya kelebihan apa sih? Apa dia bisa nyuci baju dan masak kayak aku? Apa dia sebaik aku padamu? Kalau kau gak jelasin hari ini, aku gak bakal pergi. Hei. Nona, baiklah. Tunggu saja. Sudahlah, jangan marah. Ayo berdiri. Woi, Mawar. Mawar. Woi, Mawar. Jadi kau di sini ya? Mau ngapain? Ini semua gara-gara kau. Setelah kakakku pakai obat darimu, mukanya langsung jadi begini. Hari ini kamu harus kasih aku penjelasan. Siapa tahu dia makan sesuatu yang kotor, kenapa nyalahin aku? Tuh kan, aku udah bilang. Ramuanmu itu pasti bikin alergi. Diam kau. Jangan banyak omong kau. Ikut aku. Mau ngapain kau? Mau apa? Ayo. Ada aja orang yang beneran dicintai, bahkan kaki udah di kursi roda, tetap aja ada yang rebutin. Jangan marah. Aku beneran gak ada hubungan sama dia. Apa benar? Iya bener. Dulu waktu aku masih sehat, dia tiap hari menempel padaku. Bilang mau nikah sama aku. Tapi aku tidak pernah setuju. Begitu aku sakit, dia langsung tak pernah balas soal itu lagi. Terus kenapa sekarang tiba-tiba jadi mau lagi? Pasti ada seseorang di belakangnya yang nyuruh. Memalukan. Tugas gampang gini aja gak bisa kelar. Malah sampai ketangkep lagi. Bikin malu saja. Aku tak tahu kenapa bisa jadi begini. Herbal ini jelas masih segar. Berhenti nangis, makin ku dengar makin ngeselin. Aku jadi gak nyaman. Apa Julian beneran gak butuh aku lagi? Nangis seharian cuma nangis. Aku udah kasih kesempatan tapi kau malah gak tahu cara manfaatinnya. Bener-bener gak masuk akal. Hei, kau sudah sadar? Sini. Ada yang sakit? Tak ada. Kenapa bajumu pada sobek gini? Kevin, sini sebentar.
Kenapa? Baju ini udah lama banget dipakai, kita harus beli yang baru. Kami nggak punya baju baru. Nenek bilang beli baju baru cuma buang-buang uang. Ini... Tante tertua, sini. Iya. Kenapa? Baju anak-anak udah pada tipis. Kenapa nggak beli yang baru? Kalau benangnya putus kan bisa dijahit lagi. Beli baru yang butuh duit. Baju ini kan sudah kependekan. Apa nggak sesak dipakai? Aduh, anak-anak kan cepat tumbuh. Yang penting masih ada baju tambal sulam juga nggak apa-apa. Di desa kayak gini, kita nggak punya uang buat beli baju terus-terusan. Julian bukannya udah ngasih uang buat beli 2 setel baju baru buat anak-anak atau tante? Tante pikir Julian gak bakal peduli jadi uangnya masuk ke kantong. Kau ngerti apa sih? Anak-anak itu gak boleh dimanja-manjain banget. Kalau enggak nanti gak bisa ngerasain susahnya hidup. Oh gitu ya? Kau emang gak niat mengurus anak ya? Oh gitu ya? Kau emang gak niat mengurus anak ya? Siapa bilang aku gak niat, ah? Hah, kau aja gak punya anak, mana ngerti? Jelas-jelas. Siapa bilang aku gak punya anak? Anaknya Julian itu anakku juga. Anak yang ikut aku harus hidup enak, bukan sengsara. Gampang banget ngomongnya ya, toh bukan kau yang lahirin mereka. Tante, kalau begitu kau kan juga bukan ibu kandungnya Julian, tapi di rumah ini bukannya selama ini kau yang sok jadi ibu mertua. Kalau soal itu mukamu lebih tebal dari aku. Dan satu lagi, lain kali jangan panggil Mawar itu datang ke sini buat pamer mau rebut suami orang. Sekalipun kau manggil Melati, Ica, Kaila atau Putri, aku gak bakal tergoda buat pergi. Ih, kau! Dasar perempuan ini gak bisa menang debat malah mukul. Jangan kira aku gak bakal balas. Udah, tidur yang nyenyak. Besok aku bakal ajak kau ke kota buat beli baju baru. Baiklah. Besarin 2 bocah tapi gak ada yang benar. Emang belanja itu operasi plastik terbaik buat perempuan. Nah, sini coba aku lihat. Wah, Chelsea dan Kevin pakai baju baru, cakep banget. Bisa lanjut jalan gak? Ayo. Apotik. Sekalian beli minyak gosok buat Julian pijat kakinya. Sini, kalian duduk dulu di sini ya. Permisi, mau tanya apakah ada minyak buat ngurangin kesemutan di kaki dan melancarkan peredaran darah? Ya ampun, kenapa dia terjatuh? Ya ampun, kenapa dia terjatuh? Hah, Kevin, jaga adikmu. Asma. Jangan panik, napas dengan tenang, tarik napas lewat hidung. Coba tarik napas lewat hidung. Dia asma. Suster, ada apa? Inhaler albuterol, ada, aku ambil sekarang. Apa sudah mendingan? Mau tanya apa ada tablet teofilin? Ada, aku ambil sekarang. Udah baik kan? Terima kasih, Nak. Suster. Ayo pergi. Takut ya? Nyonya, berhenti dulu. Nyonya, berhenti dulu. Begini, aku tadi ini melihat caramu mengenangani keadaan darurat. Gerakanmu sangat detail, termasuk saat memberikan obat. Apakah kamu ini dokter? Oh, benar. Kamu... Aku direktur rumah sakit pusat. Ini kartu namaku. Rumah sakit pusat? Rumah sakit pusat yang paling top di sini. Wah, rumah sakit pusat? Aku tadi situasinya darurat jadi agak pamer dikit di depan senior. Oh, tidak sama sekali. Dalam waktu singkat kamu bisa nentuin kondisi pasien, terus juga ngasih obat penyelamat yang cepat. Bahkan dokter yang udah puluhan tahun berpengalaman
Belum tentu bisa segitu cepatnya. Kamu terlalu memujiku. Tadi kau memberi tablet Theophylline, biar tidak kumat, dalam waktu dekat. Iya, Wah, aku mau bilang, aku juga ada kekurangan. Aku bahkan tidak kepikiran. Kamu ini luar biasa sekali. Apa kamu tertarik untuk bekerja di rumah sakit kami? Rumah sakit kami sangat membutuhkan orang dengan keahlian medis sepertimu. makasih atas tawarannya. Tapi, maaf, suamiku lagi sakit, jadi dia butuh perawat. Lagian dia juga punya 2 anak, sekarang ini bukan waktu yang pas buatku bekerja. Maaf aku datang mendadak. Kalau nanti kau butuh bantuanku, datang saja ke rumah sakit kapanpun. Aku pasti bantu, makasih ya. Ayo. Papa, kami beli baju baru. Sudah pulang ya? Sini. Baju baru kalian. Bagus banget. Udah bilang makasih belum? Ai, kenapa harus bilang makasih? Kita kan keluarga. Uangnya juga uang kalian kok. Kenapa harus makasih? Papa, hari ini juga Tante Linda menolong kakek yang pingsan. Hari ini Tante Linda juga menolong kakek yang pingsan. Serius? Aku cuma kasih pertolongan pertama kok. Gak seberapa. Lihat nih. Aku beliin sesuatu buat kamu. Minyak ini. Minyak ini bisa mengurangi kesemutan di tangan dan kaki. Nanti malam biar aku bantu olesin. Kayaknya aku gak perlu repotin kamu lagi. Keluarga itu ya keluarga. Udah aku bilang berkali-kali, kamu masih gak ingat keluarga dari mana? Gak usah kepedean deh. Hah. Dasar perempuan murahan. Harta di keluarga ini cepat atau lambat bakal kau habisin juga. Enggak. Kenapa malah kau yang sibuk? Aku kan ngabisin uang suamiku, bukan uang suamimu. Dasar nenek sialan. Perempuan kota ini gak tahu cara hidup hemat dan manjain anak dari kecil. Aku takut kalau anak-anak diserahin ke dia malah jadi rusak. Anak-anakku, aku bebas merawat mereka sesuka hatiku. Lagian, keluarga kami juga mampu ngeluarin uang buat beli barang-barang ini, benar kan? Iya, kau tak salah. Mau seboros apapun, harusnya tante tidak usah khawatir. Jadi begini rasanya dibela bos yang kaya raya. Enak banget. Chelsea, Kevin, cepat beresin barang dan istirahat. Malam ini tante masak yang enak buat kalian. Iya. Sana. Jangan lihat-lihat, aku nggak beli apa-apa buatmu. Siapa juga yang mau barang-barangmu? Ogah, cici. Tantemu belakangan ini jadi gampang marah deh. Biarin saja. Tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai anak-anak betah denganmu. Aku bakal bayar gajinya. Terus menyuruh dia pulang. Jadi kau nggak takut kalau dia bakal ngamuk-ngamuk dan ngaku jadi pemimpin keluarga buat mengusirmu? Karena dia masih keluarga aku sudah lama memakluminya. Tapi semakin lama semakin parah. Dia bahkan tidak membelikan baju baru untuk anak-anak. Ini semua gara-gara aku. Baju anak-anak sudah sobek. Sampai aku sendiri tidak tahu. Jangan menyalahkan dirimu, kesehatanmu sedang nggak bagus. Ditambah harus mengurus kebun juga. Sulit buat mengurus semuanya. Tapi sekarang sudah nggak masalah. Sekarang ada aku. Mulai sekarang biar aku bantu mengurus Kevin dan Ada Chelsea. kamu di sini. Itu berkah untuk anak-anak. Kalau bagimu gimana? Aku juga mendapatkan berkahnya. Tapi kenapa kau malah jaga jarak dariku? Bahkan pas aku mau bantu olesin minyak obat, berkah ini harusnya butuh lebih banyak kontak fisik biar makin terasa. Aku rasa lebih baik dihentikan saja. Julian, jangan-jangan kau benci aku ya? Tidak, bukan begitu. Jadi malam ini aku bantu olesin obat ya, aku udah putusin. Kukira kamar pria desa pasti bakal berantakan. Ternyata bisa rapi begini. Silakan duduk. Kenapa kau sangat tegang? Aku juga nggak bakal memakanmu. Sebelumnya, aku tak pernah satu kamar sama perempuan manapun. Kau sudah punya 2 anak, tapi masih sepolos ini. Kau juga tahu anak-anak itu bukan anak kandungku. Kenapa kau ngomong begitu? Lepas bajumu. Hah? Hah? Gimana aku mau olesin obat kalau kau nggak buka baju? Memangnya ini beneran manjur? Setidaknya bisa menstabilkan vitalmu. Ini bagus buat tubuhmu.
kaki? Mending aku oles sendiri saja. Cuma ngolesin obat doang. Apa yang kau takutkan? Lagian, kita ini suami istri. Apa yang boleh dan gak boleh dilihat, nanti juga bakal kelihatan semua. Oh, bagian sini sangat keras pas disentuh. Tak seperti orang yang duduk di kursi roda. Sudah cukup. Mending aku saja yang olesin. Hais, kenapa dia masih bisa setenang ini? Apa aku kurang cantik? Dia nggak tahu seberapa pengennya aku dekat dengannya. Julian, Ada apa? aku mau tanya sesuatu yang serius. Dari awal kau memang gak suka aku kan? Hah? Kalau enggak, kenapa tiap aku deketin kamu gak ada reaksi sama sekali? Kau menolakku. Bukan. Jadi kau suka aku? Perempuan itu harus jaga diri. Ngomong gini gak baik. Bukan itu maksudku. Jangan-jangan kau gak bisa. Jangan-jangan kau gak bisa. Yang bermasalah itu kakiku, bukan bagian bawah tubuhku. Jadi kenapa kau gak tidur sekamar sama aku? Udahlah, berhenti saja. Dengar ya, kalau kau gak tidur sama aku dan orang-orang desa tahu, pasti bakal jadi bahan gosip. Tapi aku... Atau sebenarnya kau cuma bohongin aku. Kau masih belum lupa sama Mawar. Bukan itu. Aku sama sekali gak pernah suka dengan dia. Aku cuma takut sama penyakitku. Gimana kalau suatu hari aku pergi duluan? Biar kau masih bisa cari orang lain. Jangan ngomong yang enggak dong. Sebelum penyakitku sembuh. Aku gak mau ngerepotin kamu. Aku gak peduli. Lagian, penyakitmu itu pasti bisa sembuh. Kenapa kau selalu yakin kalau penyakitku bisa sembuh? Karena aku ini Dewi Yunani kuno, spesialis manajemen kesehatan. Orang yang aku tunjuk pasti sehat dan selamat. Kau ngomong aneh-aneh lagi. Ini doa tahu, cepetan terima. Doa, ulurin tanganmu. Iya, aku terima. Aku punya ilmu medis yang jauh lebih maju dari zaman ini. Aku pasti bisa menyembuhkanmu. Aku capek, tidur di sini saja. Kau... Mulai sekarang aku tidur di sini. Kau nggak boleh mengusir aku. Ruangan ini seimbang yin yang-nya, bagus banget. Tidur juga lebih nyenyak. Gak nyangka, orang yang dulu cuma bisa aku lihat lewat layar sekarang ada di sampingku. Aku benar-benar beruntung. Dia sudah sakit sejak lama. Kira-kira dia masih punya perut kotak-kotak sama dada bidang gak ya? Selamat pagi. Halo. Gak nyangka kakek tua yang masih muda ini bisa gampang malu juga. Wah, mantap banget cuy. Keren banget mobilnya. Wah, pasti orang kaya nih yang punya nih. Mobilnya. Luar biasa ini. Kak Erik, tanah becek di desa ini sangat kotor. Sepatu kulit baruku jadi kotor. Udara di sini juga bau. Sabar sedikit. Bentar lagi kita pergi. Minggir. Lihat apa kalian? Aduh. Lihat terus nanti mobilku jadi bau. Pergi. Jahat. Padahal mobilnya bagus sekali. Apa ini? Kakak, lama gak ketemu. Kenapa kau harus kerja berat gini? Kayaknya hidup setelah menikah di desa gak gampang ya.
Kayaknya hidup setelah menikah di desa nggak gampang ya. Kupikir siapa tadi, ternyata kalian pasangan brengsek. Ada apa? Ngapain kesini mau denger makian? Aku sama Erik datang baik-baik buat ngasih undangan nikah. Kok ngomongnya gitu sih? Sakit hati ya, hati kecilmu lemah banget. Terus dulu pas jadi pelakor ngerebut suami orang, kenapa nggak kepikiran hari ini bakal datang? Linda, tutup mulutmu. Aku aja belum memakimu, kenapa udah ngamuk duluan? Sabar dulu lah, sekarang baru giliranmu. Linda, waktu kita masih bersama, kau nggak pernah coba menyenangkanku. Sekarang malah ngomong sembarangan. Dengar ya, Agnes lebih manis darimu, lebih lembut juga. Bahkan dibanding kuku-kukunya aja, kau nggak ada apa-apanya. Nyenengin kamu? Emangnya kau pantas? Di rumah jagal kau bisa laku berapa? Berani-beraninya kau. Kakak, aku tahu. Kau nyalahin aku gara-gara merebut Erik dan kau marah banget. Tapi kau gak bisa jadi perempuan galak ngomel-ngomel gak jelas. Bukan, mana mungkin aku nyalahin kamu. Lagian, jatuh cinta sama bajingan ini sama aja kayak punya catatan kriminal. Kamu sudah ambil sampah ini, aku harusnya berterima kasih. Perempuan busuk akan kuhajar kau. Perempuan busuk akan kuhajar kau. Aduh, maaf ya. Mulut kalian bau banget. Jadi aku bantu cuci. Gak apa-apa kok. Kak Erik. Kakak, tanah di desa kotor dan berantakan, bikin sepatuku kotor. Tapi kau bisa betah tinggal di sini. Aneh banget, orang-orang sampah, dekil dan bau berani-beraninya bilang hal yang alami di desa itu kotor. Aku memang sebaik kakakku, bukan cuma harus ngurusin cowok nggak guna, tapi juga harus jadi mama tiri buat anak orang lain. Tapi setidaknya aku masih punya Erik dan bakal ngadain pesta pernikahan di restoran terbaik di kota. Aku nggak sepertimu, pas menikah kau harus sujud sama ayam. Pasti malu banget. Jadi kau sendiri nikah sama babi, kau pikir kau lebih baik? Hei Linda, matamu buta ya? Lihat muka ini. Muka tampan ini berdiri di depan dia. Kau bilang, Wow, muka tampan, kepala gede, leher kayak kayu, kalau bukan koki ya babi panggang. Linda, kau kira kau bisa buat aku marah? Kau takut ya? Linda, kau iri sama aku karena Erik pilih aku, iya kan? Oke, satu Erik, satu lagi Agnes. Oke, aku udah dapat undangannya, kalian berdua buruan pergi. Cuh, pergi sana, cepat pergi. Hei, Cuh. jangan jorok begitu dong. Cuh. Gangguin aku jemur baju aja. Bikin orang marah pagi-pagi. Sial banget. Sama dengan 3. 6 kurang 4. Sama dengan 2. Benar. Coba aku lihat apa Kevin pintar atau enggak. Bagus. Lanjut ya. Kakak ipargu ada di rumah. Kakak ipargu. Nah, sayang, duduk di sini ya. Aku cek dulu. Kakak ipargu. Keluarga Wijaya. Kakak ipar. Kau siapa? Kakak ipar, aku pekerja di kebun buahnya Tuan Julian. Cepat ke kebun. Tuan Julian, tadi pas kerja, tiba-tiba pingsan. Apa? Lewat sini. Ada apa? Kenapa kau kesini? Aldi, kau ya? Iya, aku. Kakak, tadi kau begitu. Mana mungkin aku gak khawatir. Tapi kau malah maksa buat kerja. Aku takut bilang padamu. Makanya aku panggil kakak ipar. Kesehatanmu lemah. Mau sok kuat buat apa? Maaf bikin kamu khawatir. Aku cuma masuk angin. Mukamu pucat begini, mana mungkin cuma masuk angin biasa. Kau demam. Dari dulu juga begini. Bukan penyakit serius kok. Aldi, tolong bantu aku taruh dia di kursi roda. Dengerin aku, sekarang ke rumah sakit, ayo. Ayo dah, kita ke rumah sakit. Mau kemana kau? Dia demam, aku mau bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit buat apa? Cuma demam doang. Ke klinik desa aja, diinfus juga beres. Dari dulu juga gitu kan? Gak bisa. Kalau keseringan diinfus, nanti malah jadi kebal obat. Apa sih yang kau ngerti? Rumah sakit di kota itu cuma cari duit doang. Ngapain buang-buang uang? Tante tertua, lebih penting uang atau nyawa? Gak boleh pergi. Gimana kalau malah tambah parah di sana? Kau mau dia mati, hah? Tante tertua, aku rasa kau gak pengen dia sembuh ya? Kau mau dia setengah mati gitu? Kurang ajar. Ngomong apa kau? Aku
Mana mungkin aku pengen keponakanku mati. Kalau gitu minggir cepat. Keluarga Julian ada di sini. Hasil tesnya sudah keluar. Coba lihat. Penurunan gelombang ultrasound pembesaran tiroid, bentuknya tak jelas. Ada klasifikasi di dalam nodulnya. Ini memang gejala kanker tiroid. Kau bisa membaca ini semua. Diagnosanya benar. Itu kanker tiroid. Selain itu, keadaannya juga tidak begitu baik. Jadi Julian beneran kena kanker. Dia nggak punya banyak waktu lagi. Bentar lagi aku akan bebas dari penderitaan ini. Semua harta sama kebun buahnya sebentar lagi bakal jadi milikku. Ada apa? Apa penyakitnya parah? Kanker? Emang kau nggak dengar barusan tadi? Jadi, berapa lama lagi dia bisa hidup? Kanker tidak ada obatnya. Paling lama 2 atau 3 tahun. Paling cepat beberapa bulan. Pihak keluarga harus siap-siap secara mental. Siapa bilang kanker gak bisa disembuhin? Ini cuma kanker kecil, posisinya juga gak bahaya. Cuma, ini kanker loh. Tinggal angkat saja bagian yang rusak. Aku ada di sini, dia gak bakal meninggal. Kau lagi bercanda ya? Ini operasi. Kau kira lagi motong daging babi? Operasi kayak begini, hampir mustahil buat dilakukan. Bukannya ini rumah sakit terbaik? Kok operasi kecil aja gak bisa sih? Operasi kecil? Apa kau mengerti dunia medis? Kalau nggak ngerti, mending diam saja. Ganggu pekerjaanku saja kau. Penipu sepertimu, ngerti apa soal operasi, ha? Julian udah nggak bisa disembuhin lagi. Kita mending cepet-cepet bawa dia pulang. Apa ruang operasi di rumah sakit ini bisa dipakai orang luar? Kalau kalian nggak bisa melakukannya, biar aku yang operasi. Kau bercanda? Aku juga dokter. Kalau rumah sakit kalian nggak bisa lakuin operasi ini, lebih baik aku saja. Biar aku yang nyelamatin dia. Dia pasti bisa hidup. Meskipun malaikat maut mau mengambil nyawanya tengah malam, aku bakal jaga dia sampai pagi. Jangan sok ngerti di sini, ini kanker. Gak semudah yang kau kira. Dia ini dokter, mana mungkin dia gak tahu. Atau kau mau bilang pengobatan mereka gak sebagus dirimu. Aku bukan sombong, tapi dokter di sini mungkin memang gak sebagus aku. Sombong banget. Di rumah sakit ini, aku sudah nyelamatin banyak pasien. Bocah sepertimu, berani-beraninya ngeremehin aku. Untuk nyelamatin dia, rumah sakit pusat pun gak bisa. Bahkan jika kau membawa ke ibu kota pun, ujung-ujungnya dia akan mati. Kanker itu penyakit serius. Itu sudah pengetahuan umum. Aku bakal tanda tangan perjanjian dengan rumah sakit. Kalau operasi ini ada kejadian gak terduga, aku sendiri yang bakal tanggung jawab. Kau kira rumah sakit ini rumahmu sendiri? Minta pinjam langsung bisa begitu saja. Aku sekarang paham kalian di sini. Sengaja ngasih pasien sekarat buat nyusahin. Gak ada pasien yang pantas mati. Kau itu dokter, ilmu medismu boleh kurang, tapi kau gak bisa seenaknya memvonis pasien meninggal. Linda, kau gila ya? Kalau mau mati, mati aja sendiri, jangan bawa aku. Hah. Aku tahu dokter sepertimu tak berhak meminjamkanku ruang operasi. Begini saja, bilang ke direktur rumah sakit, kasih tahu dia, Linda dari desa Melati mencarinya. Dia pasti setuju. Ngomong kosong. Direktur kami, mana mungkin ketemu sama cewek desa sepertimu? Aku kenal sama direktur kalian, sebut saja namaku, dia pasti setuju. Kau ini, orang desa sepertimu. Sudah sering aku temuin. Kau mau cari perhatian buat kenal direktur kami kan? Udah ngaca belum? Direktur kami nggak pernah terima pasien seperti ini. Ngebiarin dia di sini. Cuma buang-buang tempat tidur saja. Ada apa? Ada apa? Direktur, cewek ini berbohong. Dia berani bilang kenal sama direktur. Dia bahkan mau meminjam ruang operasi kita. Dia mau cari masalah. Oh, ternyata kau. Hah? Kok bisa? Direktur kenal sama dia. Aku kenal dia. Cewek ini masih muda, tapi jago dalam hal medis. Dia tidak bisa diremehkan. Oh. Kau mau pinjam ruang operasi kita? Iya benar, kondisi suamiku kritis. Aku mau selamatkan dia. Aku bisa tanda tangan perjanjian sama rumah sakit. Kalau ada masalah selama operasi, aku akan tanggung semua resikonya. Bisa saja. Aku percaya sama kemampuan medismu. Aku juga setuju untuk mengizinkanmu. Ini tidak benar, Direktur. Ini tidak sesuai aturan. Ini operasi. Bahkan rumah sakit pun tidak bisa. Gimana dia bisa lakuin? Aturan? Barusan aku dengar. Kau teriak-teriak. Mengusir pasien yang sakit parah. Apa itu juga aturan kita? Direktur aku. Kau dokter kan? Apa itu sesuai dengan kepercayaan pasien padamu? Tulis laporan 5.000 kata dan serahkan padaku. Iya, Direktur. Nak, kuizinkan kau meminjam ruang operasi. Jangan kecewakan aku. Aku dokter. Aku sudah mengucapkan sumpah Hipokrates di bawah bendera merah. Julian itu suamiku dan juga pasienku. Aku pasti bakal tanggung jawab sampai akhir sama pasienku. Baiklah,
Linda memang pantas mati. Jangan kira aku nggak tahu apa rencanamu. Kau mau manfaatin kesempatan ini buat bunuh Julian dan ambil hartanya dariku. Aku nggak bakal biarin kau menang. Aduh, ini gawat. Kalian semua, cepat selamatin keponakanku. Nyonya-ku. Kenapa kau? Kemarin Julian telah dibawa ke rumah sakit di kota. Dia didiagnosis penyakit kanker. Istrinya yang sialan itu benar-benar brengsek. Dia mau operasiin dia sendiri, keponakanku. Masih sangat muda. Mana bisa ngelakuin operasi kanker? Bukankah itu bakal bikin masalah? Benar sekali. Itu kanker. Mana bisa sembuh cuma pakai pisau? Dia udah mutusin buat menyiksa Julian. Kasihannya Julianku. Kasihan dia. Orang tuanya meninggal dari kecil. Dia sudah menderita dari kecil. Baru saja hidupnya mulai membaik. Malah kena penyakit. Perempuan sialan ini ingin membunuh dia. Semua orang, kalian semua sudah lihat Julian tumbuh besar. Semuanya harus membela aku demi Julian. Ini benar-benar kurang ajar. Mana bisa menindas orang tua seperti itu? Benar, bukankah ini pembunuhan atau perampokan? Benar sekali. Tante Jennifer, jangan sedih. Masalah ini tidak akan kita biarkan. Tante Jennifer, di mana dia sekarang? Masih di rumah sakit kota. Siapa yang mau ikut aku? Kita berangkat sekarang. Aku ikut. Aku juga. Kami juga ikut. Tante Jennifer, tenang saja. Sekarang kita akan membantu mencari keadilan. Ayo, 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 ayo. Kau sadar? Penyakitku sangat parah ya. Sangat parah, kanker tiroid. Tapi aku di sini, jadi nggak terlalu parah juga. Maksudnya, Julian, kau percaya aku bisa selamatin kamu? ada sesuatu yang terjadi. Kenapa nanya begitu? Aku pinjam ruang operasi rumah sakit, ada juga dokter lain. 2 jam lagi, aku sendiri yang bakal mengoperasimu. Apa? Dokter bilang, penyakitmu sangat parah, nggak bisa disembuhin. Tapi aku pasti bisa selamatin kamu. Julian, kau percaya? Kalau aku bisa nyelamatin kamu kan? Aku percaya padamu. Oke, tenang saja. Tidur sebentar nanti juga sembuh. Linda, kau jenius langka di bidang operasi tiroid beberapa tahun belakangan. Tapi sebelum resmi jadi dokter, aku mau ajarin kamu pelajaran terakhir. Sebelum kau memulai operasi, kau harus dapatkan kepercayaan penuh pasienmu. Ayo, ayo, sini, 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 sini. Jangan masuk, jangan masuk. Kalian ngapain? Ini bukan tempat yang bisa kalian masuki seenaknya. Hentikan operasinya sekarang. Kalian mau membunuh orang. Operasi itu bukan cuma tinggal pegang pisau-pisau doang. Ya ampun, keponakanku. Nasibmu benar-benar tragis. Udah gak usah peduli lagi. Selamatin nyawa orang itu lebih penting. Kami masuk. Ayo, kami masuk. Jangan. Buka pintunya. Biarkan kami masuk. Hentikan kami masuk. Hentikan. Julian, keponakanku yang malang. Dia dibunuh begitu saja. Kau wanita jahat. Gimana bisa kau tega ngelakuin ini ke dia? Kalian ini siapa? Kami aparat desa. Kami di sini untuk cari wanita itu yang merencanakan pembunuhan dan perampokan untuk memberi kejelasan kepada Nonagu. Benar kan semuanya? Benar. Benar. Ini benar-benar keterlaluan. Kau berani sembarangan pakai pisau bedah ke orang. Kau pasti sudah membunuhnya kan? Benar sekali. Aku sudah tinggal di sini puluhan tahun. Aku belum pernah melihat wanita berhati jahat sepertimu. Ruangan operasi itu tempat penting. Kalau ada masalah bicarakan di luar. Dasar brengsek. Kau mencelakai orang dan masih mau mengusir kami juga. Keponakanku mati gara-gara kamu, pembunuh macam kau. Gak akan ku maafkan. Kau mau apa? Jangan bikin ribut di sini. Kau berani dorong aku? Astaga, lihat semua ini. Suster di sini memukul orang. Aku tak memukulmu. Rumah sakit ini memang penuh dengan orang berhati busuk. Wanita licik dan misterius seperti dia. Masih kalian biarkan operasi. Seberapa banyak uang yang kalian dapatkan darinya? Cukup. Aku tak peduli. Keponakanku mati di rumah sakit ini. Kalian harus kasih aku penjelasan. Mau ngapain kalian? Mau ngapain kalian? Ruang operasi itu penting. Kenapa malah ribut di sini? Direktur,
Mohon maaf, mereka orang-orang dari desaku. Mereka pikir aku sudah membunuh Julian, makanya mereka datang buat keributan. Aku akan bawa mereka keluar. Maaf, Direktur, aku nggak bisa menghentikan mereka. Mereka sampai mengganggu operasi. Keterlaluan. Masuk ke ruangan operasi seenaknya. Kalau ini sampai ganggu operasi, kalian mau tanggung jawab. Kau sangat kejam. Perempuan ini mau bunuh keponakanku. Semua bantu aku cari keadilan. Ah, itu betul. Benar sekali. Ya, kau direkturnya ya. Pas banget kau datang. Hari ini harus ada kepastian. Nyawa orang di desa kami. Bukan buat injak-injak sesuka hatimu. Dengarkan dulu aku bicara. Julian itu, kau, keponakanku, meninggal di rumah sakit ini. Bayar ganti rugi. Kau harus bayar. Tidak ada kompensasi. Apa katanya tadi? Kau pikir bisa nolak begitu saja? Mana direktur ini? Direktur juga lepas tangan. Oh, aku tahu kalian, kau dan perempuan ini pasti sekongkol. Bener gak? Benar-benar, iya benar-benar. Hei tante, jangan keterlaluan ya. Lihat, perkataanku pas kena dia. Reaksinya sangat parah. Kalau emang ruang operasi rumah sakit segede ini, kenapa bisa sampai ada dia di dalamnya? Minjam seenaknya. Dua orang ini pasti segera bersekongkol buat mencelakai keponakanku. Aku tidak menyangka. Wanita ini lebih licik dari yang kubayangkan. Ya ampun, hatinya sangat licik. Jangan-jangan kalian sudah rencanakan ini dari awal. Direktur bersekongkol sama wanita licik buat mencelakai orang. Keponakanku yang malang. Kau mati dengan tragis. Aku belum mati. Teriak-teriak apa sih? Kau hantu ya? Kau bukannya udah mati. Gimana bisa? Tadi kau bilang siapa yang wanita licik? Siapa yang bersekongkol dengan siapa? Asal ngarang. Dan nuduh orang lain saja. Bahkan bawa banyak orang untuk meroyok seorang perempuan. Kalian pikir aku sudah mati beneran? Jadi nggak bisa ngelawan, ha? Bukannya aku khawatir sama kau. Waktu aku sakit, tidak ada satupun dari kalian yang datang. Mana mungkin kalian peduli? Sekarang dengar aku mau mati. Baru kalian ribut soal khawatir. Kepedulian seperti itu, aku nggak butuh. Julian, kau ngomong apa sih? Cewek ini mau membunuhmu. Kami cuma membantumu dapetin keadilan. Kalian kesini buat keadilan? Atau sebenarnya pengen aku mati? Kau... Sudah. Tante mertua dan semua orang di desa, semua khawatir denganmu. Makanya kami buru-buru ke sini. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Masalahku, bukan urusanmu. Simpan saja pemikiranmu itu. Julian, obat biusnya baru saja hilang efeknya. Jangan marah-marah, istirahat yang cukup. Oke. Kondisinya sangat baik. Kau bisa segera pulang dari rumah sakit. Linda, operasimu berjalan dengan sangat baik. Kau tidak mengecewakanku. Apa? Operasinya berhasil, ha? Siapa yang bilang operasinya gagal? Tadi aku mau jelasin apa kalian memberiku kesempatan. Terus kenapa kau menutupinya dengan kain putih? Dia kena kanker tiroid, operasi di bagian leher, dan kain putihnya ditaruh di leher. Gak sengaja nutup wajahnya aja. Lihat tuh, kenapa tadi nggak tanya dulu? Kalian datang sambil ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, bikin ribut. Apa kalian kasih kesempatan aku dan Dokter Linda buat jelasin? Iya benar. Jadi keberhasilan operasi ini semua berkat kalian Xiao Shu. Kalau bukan karena dia, keponakan kalian sudah lama meninggal. Kalian tak tahu mana yang benar dan salah, tapi malah bikin onar di sini. Untung pas kalian datang, operasi sudah selesai. Bisa jadi insiden medis. Dan kalian yang bakal jadi pembunuhnya, paham? Ini aku juga tidak tahu soal ini. Untung dia baik-baik saja. Salah paham. Ini semua cuma salah paham. Kami cuma khawatir sesuatu bakal terjadi pada Julian. Makanya kami... Barusan kalian keras kepala banget kan? Kenapa sekarang kalian pada diem? Julian, kenapa kau ngomong gitu? Barusan kami bikin masalah, bukannya gara-gara kamu. Aku ini lebih tua darimu. Diam kau. Aku tidak punya orang tua sepertimu. Aku... Pergi kalian. Pergi semua dari sini. Julian, masalah hari ini beneran cuma salah paham saja. Sudah, kalian semua pergi sekarang. Pergi atau aku lapor polisi untuk mengusir kalian. Telepon saja, langsung laporin ke polisi. Gak cuma lapor polisi, aku juga bakal nuntut kalian. Aku juga kenal pengacara yang sangat jago. Kalau kalian sampai dituntut, dijamin kalian semua bakal masuk penjara. Jangan tuntut kami. Jangan tuntut kami. Aduh, Julian, kau itu orang hebat. Gak usahlah perhitungan sama orang tua kayak kami. Gini saja, maaf ya. Linda, maafkan kami. Kami sudah salah menuduhmu. Benar sekali, kami salah. Kami pergi sekarang. Mulai sekarang,
Kami gak akan ikut campur lagi dengan urusan orang lain. Udah hidup selama ini tapi otakmu gak berkembang juga. Dengar angin dikit langsung kepikiran hujan. Ada orang ngomong 2 kalimat, kau percaya mentah-mentah. Bahkan dijual pun kau gak bakal sadar. Semuanya gara-gara kau. Nyawa manusia itu penting. Ngapain sih omong kosong? Bikin semua orang malu saja. Kapan aku ngomong ngaco coba? Mana aku tahu dia bawa pisau buat nolong orang. Cuma salah paham semua ini. Julian juga baik-baik aja. Kalau gitu, kami balik dulu ya. Ya, ayo pulang, ayo pulang. Ayo. Jangan pergi, masalahnya belum selesai. Masih ada yang belum kelar. Jangan buang waktu lagi. Aku paling tahu apa yang ada di pikiranmu. Kamu sengaja memperbesar masalah ini terus nyalain pembunuhannya ke aku. Tapi kau nggak kepikiran kalau aku bisa nyembuhin Julian. Linda, kau sok banget sih. Jangan kira aku nggak tahu apa yang ada di otakmu. Julian, jangan percaya kata-kata cewek ini. Dia baik ke kamu cuma karena uangmu. Sampai kapan kau mau bikin onar? Selain memperkeruh keadaan, apa ada hal lain yang bisa kau lakukan? Silahkan telepon polisi sekarang untuk melapor. Enggak. Aku udah keluar seharian. Aku harus pulang buat ngurus 2 anak. Aku pergi dulu. Enggak. Sekalipun kau lari kencang. Xiaoshu, tunggu. Aku masih ada urusan. Jadi aku pamit dulu. Kalau dia masih berani datang untuk buat keributan, silakan temui aku kapan saja. Maaf, Direktur. Hari ini aku sudah menyusahkanmu. Gara-gara kami, kau jadi kena reputasi buruk. Direktur, kami sudah merepotkanmu. Putra keluarga kayak gini, bukan salahmu. Jangan diambil hati. Aku pamit dulu. Jangan dipikirin ya. Maafkan aku. Aku benar-benar gak berguna. Hari ini aku bikin kau terjebak dalam situasi ini. Jangan salahin diri sendiri, yang bikin masalah itu tantemu bukan kau. Lagi pula, dari tadi kau kan selalu ada di sampingku. Iya juga. Nanti kalau aku sudah sembuh, aku juga bakal lindungi kamu. Julian, kau harus cepat sembuh. Hidup cemerlangmu baru saja dimulai. Selamat, pemulihanmu berjalan dengan sangat baik. Tidak ada masalah juga dengan kakimu. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan berterima kasih padaku. Orang yang harus kalian terima kasih, itu istrimu. Dia mengalami tekanan yang besar untuk mengoperasimu. Itu tidak benar. Kalau bukan karena kebaikan hatimu meminjamkan ruangan dan dokter, gimana aku bisa nyelesain operasi ini? Ini bukti kalau aku nggak salah pilih orang. Kau benar-benar memberiku kejutan yang besar. Mulai sekarang, minum obatnya tepat waktu. Istirahat yang cukup. Baiklah. Chelsea, Kevin, bilang dadah ke dokter. Dadah, Paman. Dadah. Kalau gitu kami pergi dulu. Sampai jumpa. Kenapa tiap kali kau kesini, kamu selalu merenggut begitu? Mana mungkin aku nggak kesal. Julian sudah sembuh gara-gara perempuan itu. Keponakanmu sakitnya separah itu. Mana bisa sembuh total? Kau nggak percaya? Dia memang punya keberanian segede itu. Sampai direktur aja bilang dia pulih dengan baik. Sekarang, dia pasti bakal keluar rumah sakit. Julian sudah baik-baik saja sekarang. Kalau begitu kita nggak bisa dapetin harta keluarga Wijaya. Jadi semua usaha kita sia-sia dong. Semua harta ini kayaknya bakal lepas dari tangan kita. Itu nggak mungkin. Kita sudah menunggu sangat lama untuk ini. Kita nggak bisa biarin usaha kita sia-sia. Kau benar. Kita harus cari cara. Ayo, sini. Aku ada cara. Kau punya obatnya kan? Tunggu sampai mereka balik. Kita racuni mereka. Kita racuni. Kevin, sini. Ayo. Kasih obat ini ke Papa. Iyo. Hati-hati. Hei Kevin. Tadi di depan pintu sepertinya ada yang gangguin adikmu. Apa? Loh, Nenek. Sepertinya nggak ada siapa-siapa di luar. Mungkin aku salah lihat. Kau kan mau kasih obat ke Papa. Cepatlah. Julian. Jangan salahkan aku kalau aku tega. Gak gampang membuatmu sakit parah begini, tapi dalam sekejap saja kau sembuh biar cepat. Mendapat semua hartamu, aku harus gunakan sedikit trik seperti ini. Papa minum obatnya. Oke. Cepat minum, cepat minum. Setelah kau minum, aku bisa bebas.
Tunggu. Obat ini berisi 2 pil merah, 3 pil putih, 3 pil hijau, 5 pil kuning, dan 2 kapsul. Meskipun banyak, tapi aku tahu persis berapa dosis yang harus kau minum. Pil putih ini tak seharusnya ada. Obat apa ini? Baunya kayak almond pahit, ini racun sianida. Apa? Kevin, selain kau, apa ada orang lain yang menyentuh obat ini? Pas aku bawain obat ini, aku cuma ketemu sama nenek. Nenek sangat aneh. Dia bilang di luar ada yang mengganggu adik. Saat aku lihat, ternyata nggak ada siapa-siapa. Berhenti! Berhenti! Kenapa? Aku cuma kebetulan lewat. Terus kenapa lari? Kau yang masukin obat ini kan? Mana mungkin aku? Mana mungkin aku bunuh keponakanku sendiri? Kalau gitu, ini apa? Dokter itu sangat peka dengan bau obat. Di kertas ini, baunya seperti racun pahit seperti di pil ini. Jelas sekali kau sengaja meracuni dengan obatnya buat bunuh Julian. Kau ngomong apa sih? Gak mau ngaku? Oke, kalau gitu kita bawa 2 benda ini ke polisi. Biar dites kandungan di kertas ini beneran sianida atau bukan. Habis itu kebenarannya bakal terungkap. Bocah tengil, berani kau? Kenapa aku gak berani? Kau sudah mencelakai orang, aku gak bakal diam aja. Aku... Tante, kau benar melakukan itu? Julian, kau harus percaya padaku. Jangan percaya dia. Aku juga gak tahu itu racun. Itu dikasih dokter Lukas padaku. Aku pikir itu cuma suplemen saja. Makanya aku menaruhnya ke dalam itu. Cukup. Selama bertahun-tahun, aku selalu menganggapmu salah satunya keluargaku. Tapi kau sudah menerima gajiku saja. Masih gak mengurus anak-anakku dengan benar. Terus kau juga selalu ribut dengan Linda. Hari ini, kau malah mau membunuhku. Aku gak menyangka kau serendah itu memandangku. Julian, aku ini tantemu. Gimana mungkin aku menyakitimu? Diam. Mulai sekarang, aku gak punya tante sepertimu. Apa kau mau mengusirku, ha? Julian, kau benar-benar gak punya hati. Orang tuamu meninggal dulu. Aku yang mengurusmu. Mengurusku? Yang kau sebut mengurus itu cuma memberiku sisa nasi sama sup saja. Kalau aku benar-benar mengandalkanmu, aku pasti sudah mati dari dulu. Linda, telepon polisi. Serahkan dia ke polisi. Kau meracuniku, terus memanfaatkan anak-anak buat mengantongi banyak uang. Kau harus berdiri di depan polisi dan menjelaskan semuanya. Julian, kau beneran mau serahin aku ke polisi? Dasar gak tahu balas budi. Aku ini tantamu. Kau bakal kena karmanya. Kita lihat saja nanti. Siapa yang bakal kena karmanya? Semuanya udah tamat. Sungguh sudah tamat. Lepaskan aku. Hei, Lepaskan aku. aku tidak ada hubungannya sama ini. Aku tidak ada hubungannya sama ini. Ada apa ini? Aku dengar tante tertua dari keluarga Wijaya mau meracuni Julian. Dia mau membunuhnya. Untung istrinya sigap. Dia sadar dan langsung lapor polisi. Serius, dia juga bilang racun itu diambil dari tempatnya dokter Lukas. Makanya mungkin polisi juga mencari dokter Lukas. Lepaskan aku. Aku bukan sembarangan menggunakan obat ilegal. Itu Tante Jennifer. Dia yang memaksaku memberinya. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Cyanida tidak bisa sembarangan digunakan. Silakan ikut kami. Ini benar tidak ada hubungannya denganku. Itu Tante Jennifer. Dia yang datang kepada aku untuk cari cara membunuh keponakannya. Biar aset keluarga Wijaya jadi miliknya. Semua kata-kata ini dia yang bilang. Tidak bisa menyalahkan orang yang tidak bersalah. Jangan tangkap papaku. Papa. Papa. Jangan tangkap papaku. Lihat kenapa bisa jadi begini. Tante bersekongkol sama orang lain buat menyakiti keponakannya sendiri. Aku ingat dia pernah bilang menantunya suka menyakiti orang. Dia bahkan datang ke balai desa buat bikin ribut. Jadi yang sebenarnya suka menyakiti orang itu dia. Lihat. Julian ini benar-benar karma. Ayo pergi. Ayo. Kau sedih? Aku tidak sangka bakal jadi ribut begini. Untung kau masih di sini. Tenang saja, setelah ini nggak akan ada lagi yang bisa mengganggumu.
Barang-barang tante aku udah panggil orang buat mengambilnya. Ayo, duduk di sini. Kenapa? Ini Ini... yang selalu dia pengen punya. Tabungan, kontrak tanah, sama saham di kebun buah. Nanti kau yang pegang semua ini. Kau kasih semua ini padaku? Tentu saja. Mulai sekarang, kau yang jadi nyonya rumah di sini. Kalau bukan kau, siapa lagi? Kau nggak takut aku pakai foya-foya? Pakai saja sesukamu. Aku bisa tangani semuanya. Kau memang pantas jadi suamiku. Saat kau ngomong gitu, kau sangat keren. Udahan. Apanya? Kenapa nggak lanjut? Atau kau memang nggak bisa melakukannya? Kau selalu meremehkan kemampuanku. Kalau begitu buktikan. Mulai sekarang aku nggak bakal ngejekmu lagi. Oh iya. Bukannya kakak perempuanmu menikah dalam waktu dekat ya? Aku lihat ada undangannya di meja. Kalau kau nggak bilang itu, aku hampir lupa. Kau akan datang. Tentu saja. Aku pasti harus datang. Pasangan brengsek itu sengaja memberiku undangan. Mereka pasti mau melihatku terhina. Tapi, dengan dirimu yang seganteng dan sekeren ini, kita harus datang biar mereka silau lihat kita. Pasti restoran ini. Alamat di undangan itu kayaknya di sini. Duduk lama di mobil, pasti membuatmu capek. Bawa anak-anak masuk dulu untuk istirahat. Aku ke pabrik sebelah dulu untuk ngobrol tentang pemasukan buah. Jangan lama-lama ya, aku nggak mau sendirian hadapi mereka semua. Tenang saja. Pergi sana. Oke. Ayo, nanti kalian berdua harus lebih tenang ya. Bukan di pojok sana. Kakak, kupikir kau nggak bakal datang. Hari langka kayak gini, tentu saja aku harus datang biar kalian berdua gak bisa senang-senang. Linda kau. Dengerin aku ya. Hari ini, hari kebahagiaan kami. Jangan cari masalah. Aku belum ngapa-ngapain, kalian takut apa? Kakak, gak masalah kalau kau datang, tapi kenapa kau juga bawa 2 anak tiri itu? Ngurus anak kan capek. Lihat aja dirimu, udah jadi ibu-ibu tua. Agnes, hari besar kayak gini, mending jaga mulutmu, ngumpulin pahala dikit biar rezeki lancar. Ada apa? Mama, Papa, kakak benar-benar jahat. Aku yakin dia membenciku. Linda, kenapa kau mengganggu adikmu lagi? Hari ini kan dia menikah, jangan bikin ribut lah. Aku nggak bikin ribut. Di hari besar kayak gini, aku wajib datang, biar bisa ngucapin selamat nikah ke adikku. Dasar bocah, dengerin ya. Hari ini, kalau kau berani bikin masalah, jangan salahkan aku kalau mengusirmu dari sini. Anak dan papa? Emang ada hubungan papa anak di antara kita? Linda, kau makin lama makin gak sopan. Ada anak yang ngomong gitu ke papanya. Ada tamu baru di sana, ayo cepat ke sana. Linda, ngomong yang bener dikit. Silakan duduk di sini saja. Luar biasa ya. Kakak, kau masih aja membuat orang membencimu begitu. Perempuan sepertinya, siapa juga yang mau? Pokoknya, tidak ada apa-apanya dibanding kuku Agnes kita. Bener sih, jodoh adalah cerminan dirimu. Kalian cocok banget deh. Aduh, bukannya ini Linda.
Dengar-dengar kau bukan cuma nikah sama cowok sakit-sakitan di desa, tapi juga jadi mama tiri buat anak orang lain. Ternyata rumor itu benar. Tuh bener kan kakak? Kakak dari desa pasti hidupnya susah. Tuh lihat jadi apa dia sekarang. Aku bilang juga mereka semua sudah takdirnya. Lahir dari ibu yang sama, tapi Agnes kita bernasib bagus. Dipilih sama Erik, terus bisa nikah di kota. Hah, berbeda sama Linda. Dari dulu tak ada yang menyayanginya. Nasib jelek, cuma bisa menetap di desa dan jadi babu. Benar kakak kedua. Agnes kita baik hati dan lembut. Aku pasti memilihnya. Ada orang yang memang takdirnya tidak bisa menikah masuk keluargaku. Aneh, kok suami kakak gak ikut? Aku hampir lupa. Suami kakak kan lumpuh sakit-sakitan sudah sekarat. Mana bisa dia datang? Oh, kakak, aku gak bermaksud ngingetin hal sedih buat kakak. Maaf ya. Suaminya bukan cuma sakit, tapi juga cacat. Punya hubungan sama orang kayak gini. Duh, malu-maluin banget. Jangan ngomongin papaku kayak gitu, dasar penyihir. Chelsea, Kevin, dengar mama. Ajak adikmu pergi ke sana dan makan yang enak. Aku harus lawan monster dulu. Nanti aku nyusul. Memang khas orang kampung, sama sekali nggak punya tata krama. Linda, kakak kedua benar. Bau kampungan itu pasti nempel di badanmu. Masih berani-beraninya datang ke sini buat kenikahan Agnes. Kenapa? Aku nggak boleh datang. Yang datang ke nikahan ini semuanya orang penting di kota ini. Orang kampung kayak kalian cuma bikin malu aja. Benar. Suaminya aja masih duduk di kursi roda. Kalau dia datang, pasti bawa sial. Kenapa kalau dari kampung? Zaman sudah berubah, masih aja ngatain orang kampung. Orang kampung itu baunya sangat khas. Mana pantas makan di restoran mewah gini. Kakak pertama, kakak kedua, jangan ngomong gitu dong. Dia bawa 2 anak kecil sendirian ke sini. Itu pasti gak gampang loh. Apalagi masih harus ngurus orang cacat. Kayak kakak ipar kita itu. Kakak, apa tiap hari kamu harus bantu dia ke kamar mandi? Imajinasimu tinggi juga ya. Astaga. Pantas saja aku cium bau aneh. Jangan-jangan bau itu dari kamu ya? Waduh kakak, kalau kau nggak bilang aku nggak bakal tahu. Kau ngomong gitu, aku jadi tambah yakin. Ih jijik pokoknya. Kalau aku sampai nikah sama sampah kayak gitu, mending kabur aja amit-amit deh. Untung aja aku nikah sama Erik, hidupku benar-benar bahagia. Tak mungkin. Linda, Agnes lebih disukai orang daripada kau. Perempuan sepertimu itu tidak tahu diri. Untung saja dulu aku ninggalin kamu. Aku bersyukur tak jadi menikah denganmu. Kalau aku jadi menikah denganmu, mungkin aku bakalan menyesal setengah mati. Linda, kau sehat gak sih? Orang normal itu pasti bakal milih orang yang kaya. Yang kaya dan ganteng kayak Erik. Gak sepertimu, milih orang sakit-sakitan di desa dan hidup susah tiap hari. Aku penasaran suamimu yang pincang itu bisa bertahan berapa tahun lagi. Nanti kalau udah jadi janda, jangan repotin keluarga kita ya. Kakak, jangan marah-marah. Kakak pertama dan kedua kan orang yang jujur. Apa yang mereka bilang itu jujur dari hati. Baiklah. Linda, kau tolonglah sadar diri sedikit. Kau dan suami sampahmu itu gak bakal kebayang seumur hidup bisa makan di restoran mewah seperti ini. Menurutku, kau harusnya bersyukur sama aku. Coba bilang, bener gak? Dasar jahat, penyihir. Dengar ya. Mau ngapain kamu? Dasar bocah kurang ajar. Hari ini aku akan mengajarimu pelajaran. Berhenti. 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 Papa. Kau berani memukul anakku? Siapa yang mengizinkanmu? Kau tak apa? Gak apa-apa. Papa, mereka menindas kita. Papa, orang ini... Kenalin dulu. Ini suamiku, Julian. Bukannya dia nikah sama orang pincang, aku juga gak tahu. Gimana bisa? Bukannya kau nikah sama cowok penyakitan lemah dan jelek?
Kenapa dia ganteng? Dia nggak jelek tuh. Bukannya kau sakit dan sudah sekarat? Apa aku membuatmu kecewa? Tak cuma belum meninggal, hubunganku sama Linda juga baik-baik saja. Aku juga harus berterima kasih ke beberapa orang. Karena kalian, aku bisa menikah dengan istri sebaik ini. Linda, lihat deh. Suamimu sehat ternyata dan ganteng juga. Kenapa nggak bilang dari awal? Kalau aku kasih tahu dari awal, gimana aku bisa lihat muka-muka konyol keluarga besar ini? Hari ini kan hari bahagia Agnes. Kita kan satu keluarga, jadi damai saja ya. Kalau memang keluarga, kenapa pas aku belum datang? Kalian tidak bisa akur dengan istri dan anak-anakku. Maksudmu apa? Bicara yang sopan sedikit. Bagaimanapun juga, kami ini tetap keluarga besarnya Linda. Dasar orang kampung, gak ada sopan santun sama sekali. Betul, sehat dikit juga percuma. Tetap aja dasarnya sama, cuma petani dari kampung. Mana bisa dibandingin sama Erikku, dia punya KTP kota, punya rumah dan mobil, punya pekerjaan tetap juga. Sedangkan kau cuma petani yang metikin padi setiap hari. Gak ada apa-apanya dibanding sama ojek kukunya Erik. Wah, Direktur Zhou. Wah, kau bisa datang ke pernikahan kami. Benar-benar. Direktur William, Presiden Julian. Tak sangka bertemu Anda di sini. Maaf, Anda siapa ya? Ini aku, Direktur Pabrik Sutra. Istriku pernah bisnis beberapa kali denganmu. Jadi itu kau ya? Memang dasar orang kampung, Wah, Direktur dasar William aja dia nggak itu kenal. Presiden Julian. Dia juga berbisnis. Dia? Halah, Direktur William, kau salah orang. Dia ini cuma petani dari desa. Tahu apa kau? Dia adalah pemasok buah terbesar di kota ini. Semua transaksi buah di kota ini ada di tangannya. Hah? Gimana bisa? Dia kan orang desa. Kok bisa? Sehebat itu? Iya, benar-benar. Kau yakin gak salah orang? Istriku kepala bagian pembelian di pabrik sebelah. Dia sering bekerja sama dengannya. Masa aku salah? Presiden Julian, tolong bantu pesanan istriku nanti. Kami butuh bantuanmu. Direktur William, kayaknya nggak perlu deh. Orang desa sepertiku ini nggak pantas ngobrol dengan orang-orang kota sepertimu. Tolong bilang ke istrimu, cari pemasok yang lain saja. Presiden Julian, pesanan istriku sudah mendesak. Nggak mungkin tanpa bahan baku. Presiden Julian, apa Erik menyinggungmu tadi? Presiden Julian, apa Erik menyinggungmu tadi? Nggak seberapa sih. Cuma dia bilang orang desa sepertiku nggak pantas di sini. Dia menindas istriku, bahkan mau memukul anakku. Apa itu benar? Direktur William, dengarkan dulu penjelasanku. Gak perlulah. Mereka gak cuma menindas kami. Mereka juga bilang kami orang desa sialan gak pantas untuk makan di sini. Itu yang kau bilang kan? Linda, kau... Erik, aku baru saja mempromosikanmu dan kau sudah bikin masalah. Aku rasa kau bukan lagi jabatan manajer bengkel. Apa? Mana mungkin? Kita ini keluarga kan? Jangan sekejam itu. Bagaimanapun juga Erik itu iparmu. Iya bener tuh. Siapa keluargamu? Jangan so akrab deh. Presdir Julian. Erik, karena dia nggak sanggup memegang jabatan itu, jadi aku pecat dia dari posisi manajer bengkel. Aku masih ada pekerjaan malam ini. Pernikahan ini, aku tidak mau menghadirinya. Presdir Julian, nanti pesanan dari istriku, aku serahkan padamu ya. Baiklah. Terima kasih banyak. Aku duluan ya. Tuan William. Aduh, siapa sih bisa-bisanya ngeremehin orang? Sekarang sadar kan siapa harta karun sebenarnya? Habis sudah. Jabatan manajer pabrik hilang. Habis sudah. Jangan gerak. Hari ini kan hari pernikahan kita. Jangan bertiga begitu. Ini gara-gara kau. Bikin masalah tiap hari buatku. Sekarang puas. Sudah senang kau. Siapa sangka kalau jadinya bakal begini? Kenapa malah marah-marah ke aku? Erik! Kenapa lihat-lihat? Tunggu aku.
Linda, suamimu gagah banget ya. Sampai Direktur Chow saja ikutin kata-katanya. Jangan sok deket deh. Kita nggak sedekat itu. Linda, nggak nyangka loh suamimu lebih keren dari Eric. Sepupumu di rumah nganggur. Bisa nggak kau minta suamimu untuk cariin kerja buat adik sepupumu? Maaf, aku nggak bisa bantu. Nggak bisa? Apa sih masalahnya anak muda zaman sekarang? Kita ini keluarga. Cuma diminta bantu dikit aja. Keluarga dari mana? Barusan kau hina kami, katanya nggak selevel denganmu. Sekarang aku ngaku keluarga, malu-maluin banget. Agnes, kau harus tahu batasanmu. Keluarga semua ada di sini, gimana pun juga kau harus tahan sampai akhir. Tahan buat apa? Dengar ya, aku udah lama sabar denganmu. Ada apa ini? Kenapa pengantin pria dan wanita malah berantem? Mama. Apa yang terjadi? Hari bahagia gini. Apa nggak bisa ngomong baik-baik? Sayangku, jangan menangis. Hari ini hari bahagia, jangan nangis lagi ya. Jangan pura-pura. Kalau bukan karena kau yang nggak tahu batas, aku nggak bakal kejebak kayak gini. Apa kau bilang? Kenapa kau memarahi anakku, ha? Julian, acara ini nggak perlu kita lanjutin lagi. Ayo pergi. Baik, baik. Baru nikah, sudah berani kasar sama anakku. Kakek tua sialan. Jangan sentuh aku. Kamu mukul papaku. Berani kamu mukulku. Oke, kalau gitu kita berantem di sini sekarang. Ayo, Geger. Jangan Berani kau. Jangan berantem Ah, nggak peduli lagi. Hari ini kita berdua sudah jagain Tante Linda. Lumayan juga. Mau apa kalian? Mau beli apa? Terserah. Serius? Tentu saja. Papa selalu tepati janji. Aku mau beli yang itu. Yang itu? Ayo. Berapa harga kue ini? Kue gula ini murah kok, enak pula. Baiklah, ambil satu. Hati-hati, masih panas, makan pelan-pelan. Enak gak? Enak. Beneran. Enak banget. Ya ampun, berbagi kue satu sama lain rasanya pasti makin spesial. Kau jadi malu nih. Siapa yang bilang? Enggak tuh. Kau malu? Bener banget, bener banget. Berani-beraninya kalian ketawain Papa. Kau juga. Sini aku aja. Udah cukup, tunggu sebentar. Papa antar kalian gosok gigi. Tidur lebih awal malam ini ya. Gak mau, aku maunya mama yang bantuin. Tadi manggil siapa? Mama. Anak baik. Chelsea, kenapa kau begitu? Kan udah kita sepakatin, aku yang manggil duluan. Jadi kalian berdua sudah ngerencanain ini ya? Mama. Oke, anak baik. Pintar banget sih. Malam ini mama temenin kalian tidur. Masih senang ya? Kau gak ngerti. Rasanya dipanggil mama untuk pertama kali. Hati ini rasanya gemetar. Aku tahu. Chelsea, Kevin, dan aku pasti bakal menerimamu. Kalian gak takut aku bakal jadi mama tiri yang jahat begitu? Kalau bukan kau, hidupku sekarang pasti masih berantakan. Sejak kau datang, semua jadi lebih baik. Mana mungkin kau mama tiri yang jahat? Kau itu berkah buat keluarga ini. Aduh, manis banget omongannya. Ngomongnya gampang banget. Aku ini bicara serius. Apalagi setelah datang ke pernikahan kakakmu, aku baru sadar. Waktu pertama kali kau menikah denganku, kau pasti merasa tertekan. Waktu itu aku lemah dan sering sakit. Punya 2 anak, juga cuma orang desa. Aku benar nggak nyangka kau bakal tetap di sini. Aku menikah denganmu karena kau pantas mendapatkannya.
Aku menikah denganmu karena kau pantas mendapatkannya. Kenapa? Lihatlah, walaupun kau bilang kau punya 2 anak, tapi kau tetap bersyukur. Meskipun orang-orang membicarakanmu, kau tetap merawat 2 anak dari orang yang berjasa padamu. Walaupun kau bilang tubuhmu lemah dan sering sakit, tapi kau tetap mencintai istrimu. Setiap kali aku berdebat dengan orang lain, kau selalu berdiri di sisiku. Dan juga, walaupun kau bilang kau cuma orang desa biasa, tapi kau tahu cara bangkit. Aku telah melihatmu mengelola kebun dengan baik, sangat baik. Di hatimu, aku sebaik itu. Tentu saja. Hari-hari ke depan adalah milik kita berdua. Jangan pedulikan apa kata orang, aku menikahimu karena kau pantas. Kedepannya desa kita tak punya dokter lagi. Kalau nanti sakit kita bakal kesulitan. Salah kita juga sih. Dulu kita cuma ada 1 dokter, Dokter Lukas, tapi dia kena kasus. Dan sekarang masuk penjara. Gak ada yang peduli. Belum lama ini aku sempat sakit dan harus ke rumah sakit di kota. Dalam sekejap habis banyak uang. Ini kan menantu keluarga Wijaya. Kalian lagi ngobrol ya? Iya nih, lagi ngobrol. Tadi aku dengar kalian ngomongin klinik di desa kita. Desa kita beneran kekurangan dokter. Aduh, iya benar. Di desa kita cuma Dokter Lukas satu-satunya dokter. Jadi, dia jadi sombong banget. Kalau ada yang buat dia kesal, langsung gak mau mengobatinya. Aduh, sekarang Dokter Lukas sudah tidak ada. Orang-orang yang mau berobat jadi harus susah-susah pergi ke kota. Pokoknya tak senyaman dulu lagi. Kalau kita bangun klinik, pemeriksaan medis bakal lebih gampang. Kau mau bangun lagi kliniknya? Sekarang di desa ini tak ada dokter. Orang-orang di desa juga tak punya tempat buat periksa kesehatan. Lagian aku ngerti soal pengobatan. Jadi lebih baik kita bangun klinik sendiri. Biar warga desa juga punya tempat berobat. Gimana menurutmu? Tentu aku setuju. Kau percaya aku segitunya? Kau lupa. Aku kan pasien pertamamu. Aku percaya penuh padamu. Jadi jangan khawatir. Apapun yang kau mau lakukan, lakukan saja dengan yakin. Kalau soal biaya, biar aku yang urus. Julian, Kenapa? akhir-akhir ini kau makin keren aja. Dulu aku nggak keren ya? Sekarang kau keren luar dan dalam. Tapi soal pembangunan klinik ini, aku masih harus ngomong dulu sama seseorang. Siapa? Xiaoshu, jadi kau beneran mau ambil alih klinik ini? Di desa ini kekurangan dokter. Dokter Lukas baru saja kena masalah. Kliniknya jadi terbengkalai. Orang-orang jadi tak punya tempat berobat. Lebih baik aku yang ambil alih. Maksudmu, kau mau tetap di sini jadi dokter? Dengan kemampuanmu, bukankah ini terlalu sederhana? Menjadi dokter tak ada bedanya siapapun yang aku obati dan dimanapun. Yang penting aku menyelamatkan orang, itu sudah cukup. Lagi pula, pelayanan kesehatan di desa ini masih tertinggal. Aku rela tinggal di sini buat membantu, buat sesuatu untuk tempat ini. Xiaoshu, kau bukan cuma lebih hebat dari dokter-dokter yang pernah kutemui, tapi kau juga punya hati seorang dokter. Dengar kata-kata itu, Direktur, kau mau bergabung denganku buat menghidupkan klinik ini lagi? Semua, aku mau ngomong sesuatu. Mulai hari ini, klinik di desa kita akan dibuka lagi. Jadi semua tak perlu khawatir. Karena sudah ada tempat berobat, aku bakal jadi dokter baru di desa kita. Mohon dukungannya ya. Wah, hebat. Hebat-hebat dia benar-benar. Tenang saja semua, tidak usah takut. Penyakitku saja, disembuhkan sama dokter Linda. Dia dokter yang hebat, beneran ahli medis. Dengar-dengar kanker Julian sembuh berkat menantu keluarga Wijaya. Serius, ternyata dia lebih hebat dari Dokter Lukas. Dengan adanya dokter Linda, kesehatan warga pasti lebih terjamin. Direktur, ayo ngomong. Halo semuanya, aku Direktur Rumah Sakit Pusat. Selama beberapa tahun ini, rumah sakit kami sangat peduli terhadap pemeriksaan warga desa. Jadi, kami sudah bekerja sama dengan dokter Linda agar dia bergabung dengan kami dan mendirikan cabang khusus.
Benar, selain itu, nanti kalau ada yang sakit parah, jangan ragu buat langsung datang ke jalur darurat khusus di klinik kita. Nanti dari kota bakal dikirim mobil jemputan buat langsung ke rumah sakit pusat. Pasien yang sakit parah akan kami prioritaskan. Dokter di sana akan langsung tangani dan periksa dengan baik. Kami juga akan atur dokter khusus untuk pemeriksaan mendalam. Wah hebat, sekarang ke kota buat berobat sudah bukan masalah lagi. Benar banget, jauh lebih gampang daripada dulu. Makasih Direktur. Tinggal ikuti resep ini saja. Ingat jangan makan pedas. Iya, makasih dok. Kevin, nomor berapa sekarang? Pasien nomor 25, silakan. Xiaoshu, lagi sibuk ya? Direktur? Angka-angka apa ini? Ini sistem panggilan nomor, Pak. Jadi kalau pasien datang dalam antrian panjang, mereka bakal antri sesuai nomor. Jadi kita nggak perlu khawatir bakal ada yang nyerobot. Ide yang bagus. Silakan lanjutkan. Sebentar, makan buah dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, nenek, kakek, sekarang nomor 25. Kalau bosan menunggu, boleh ke papaku buat mengambil buah. Sabar, sebentar lagi selesai. Terima kasih. Keluargamu baik-baik semua. Hari baik masih di depan. Atas jasamu buat kesehatan orang-orang di sini, kamu pasti bakal dapat balasan baik. Baiklah, aku antar sampai sini saja. Sampai ketemu lagi. Linda. Linda. Kenapa kalian kesini? Linda, Kami kangen padamu, makanya kami datang berkunjung. Kami dengar dari warga kalau kamu jadi dokter di sini. Kalian jauh-jauh ke sini, masa iya mau periksa kesehatan? Linda, aku dengar pas hari pernikahan, Julian bikin Erik menderita. Kalian datang buat nyalain kami ya? kenapa kau biarkan anak itu menindas Erik? Baik atau buruk, mereka itu saudara iparmu. Oh, aku tahu. Apa benar Erik dipecat jadi manajer pabrik, terus pulang buat ngelampiasin amarah ke Agnes? Hei, Linda. Dengerin aku ya. Kamu benar-benar tak pandai berbicara. Kamu cuma diam saja pas Direktur Zoom memecat Erik. Baik atau buruk, dia itu saudara iparmu. Kalau kamu begitu, gimana dia mau hadapin orang lain? Waktu mereka bilang kalau aku dan Julian ini cuma orang kampung sialan yang tak pantas, kenapa mereka tak berpikir kalau bakal ada akibatnya? Aku rasa mereka pantas seperti itu. Aduh, Linda. Lihat, bisa nggak bilang ke suamimu buat ngomong ke Direktur Joe, biar Erik bisa tetap jadi manajer, ya? Jangan coba-coba membujukku, Linda. Aku tahu, Agnes bukan orang yang dewasa, tapi dia udah sadar kesalahannya. Sekarang Erik selalu minum tiap habis kerja. Agnes menyuruhnya pulang, tapi malah dimarahin. Kamu kakaknya kan? Masa kamu tega lihat dia hidup susah? Ya kan? Aku tega. Aku sangat tega. Linda, jangan lupa, kalau Agnes tak melepaskan pernikahanmu sebelumnya, kau gak bakal dapat berkah ini untuk hidup enak di keluarga Wijaya. Itu karena dia tergesa-gesa kayak kubis yang digigit babi. Apa yang bisa kulakukan? Kau tahu ada pepatah, untuk menghormati takdir dan menyerah membantu orang lain. Kau tak punya hati nurani. Adikmu yang menikah sama Erik bukan kamu. Kalau enggak, yang menderita sekarang pastilah kamu. Dia yang menanggung penderitaanmu. Seperti katamu. Dia jelas tak mau menikah sama orang kampung. Dia bersikeras mau nikah sama Erik, kenapa sekarang jadi bencana buatku? Dia di kondisi kayak gini sekarang, bukannya itu pilihannya. Anak yang tidak tahu terima kasih. Pokoknya kita keluarga kandungmu. Kalau kakakmu tak hidup dengan baik, keluarga kita juga bakal malu. Aku ragu kalau kau masih punya tempat di keluarga Wijaya nanti. Oke. Reputasi kalian harus kalian yang membereskannya. Kan ada pepatah, anak perempuan yang menikah seperti air dalam mangkuk yang dibuang. Gak ada hubungannya denganku. Linda, aku dan mamamu itu tak bisa mengaturmu lagi kan? Tidak, kamu harus tanggung jawab soal ini. Kalau bukan karenamu, gimana bisa Agnes jadi kayak gitu? Kalau kalian menolong kami, kalian tak bakal rugi sedikit pun. Kalian sudah tidak adil seperti itu, tapi masih berharap suamiku buat membantu Erik. Kalian cuma berhayal saja. Aduh, karma apa yang sudah aku perbuat? Kenapa aku melahirkan anak yang tak berhati dan tak tahu terima kasih? Baiklah, aku tak mau hidup lagi.
Jangan pernah minta mati terus-menerus. Lagi pula pikirkan. Meskipun kau melahirkan anak perempuan yang tak berbakti, tak punya hati nurani, tapi kau masih punya anak perempuan yang serakah, egois, dan sampah. Pikirkan itu. Kau merasa hidupmu masih punya harapan. Kau. Cukup. Aku rasa kau tak menganggapnya orang tua. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Julian, Kau mau ngapain? Dulu waktu tinggal di keluargamu. Kalian juga begitu? Julian, kau salah paham. Kenapa? mereka mau kamu meminta Direktur Chow untuk mengembalikan Eric. Mana mungkin? Lihat kan? Hei Julian, Eric cuma sedikit terburu-buru. Dia bukan orang jahat. Hari itu waktu di pernikahan pasti ada salah paham. Lihat, mari sedikit lebih bijaksana ya. Aku rasa dia bukan cuma orang jahat, tapi dia juga bodoh dan jahat. Pokoknya Eric itu saudara iparmu. Kita ini keluarga. Dia sudah menghina Linda dan mengintimidasi anakku. Aku cuma membiarkan Direktur Zhou menurunkan jabatannya. Julian, jangan begitu. Aku rasa kalian berdua, orang tua Linda. Aku akan mendengarkan kalian bicara sedikit lebih lama. Tapi kalau kalian terus berbicara tentang dia, aku tak keberatan. Langsung bikin dia kehilangan pekerjaannya. Sudah cukup. Jangan ganggu hidupku dan Linda. Kami masih ada kerjaan. Tak perlu bilang selamat tinggal. Ingat untuk ambil barang-barang kalian. Hei! Sepertinya apa yang dia bilang ini memang bisa terjadi. Sampai saat itu, Agnes kita selesai. Mungkin kita tidak punya pilihan lain selain menangkap anak perempuan kejam itu. Ayo pulang. Lagi pula dia bukan anak kita. Apapun yang kau bilang, kita tak punya darah yang sama. Diam saja. Orang lain bisa dengar. Kenapa takut? Kita sudah mengurusnya selama bertahun-tahun, dia pasti selalu berterima kasih. Memangnya apa yang bisa kita lakukan? Jangan khawatir. Orang tuanya sudah lama hilang tanpa alasan yang jelas. Ini tak akan pernah diketahui. Apa? Agnes, ada apa? Eric, dia keterlaluan. Sekarang dia tak cuma keluar untuk minum setelah kerja, tapi juga berjudi dengan orang lain, uang di rumah. Habis semua gara-gara kalah judi. Kenapa dia bisa begini? Dia bilang, semuanya gara-gara aku. Hingga Direktur Chow memperlakukannya seperti itu. Setelah menikah, kami berbagi kamar tidur. Orang tuanya malah keluar setiap hari dan bilang aku pembawa sial. Beberapa hari ini aku tak mau hidup lagi. Kalau aku tahu sebelumnya, aku pasti biarin Linda nikah sama Eric dan aku ke keluarga Wijaya untuk Chongshi. Jadi, hari-hari bahagia itu semuanya jadi milikku. Linda tak akan punya kesempatan untuk pamer. Agnes, kau benar. Awalannya, siapa yang menikah dengan keluarga Wijaya? Bukan Linda. Jadi maksudmu... Semua ini karena dia tak tahu mana yang baik dan buruk. Jadi jangan salahkan kita. Karena tak menghargai rasa terima kasih. Pernikahan ini, awalnya, dia beruntung. Sekarang, jadi semuanya harus kembali ke pemilik aslinya. Ini memangnya bisa seperti itu? Kenapa tidak? Jangan lupa, kartu identitas Linda masih ada di rumah kita. Menurutku, sekarang, dia mungkin belum mendaftarkan pernikahannya. Hari-harinya buat bersantai dan bebas. Sudah habis. Akan kubuat sampai wanita jahat ini tak mampu melakukan apa-apa lagi. Anak muda, boleh kutanya sesuatu? Klinikmu ada di mana? Kau datang untuk cek kesehatan? Aku akan antar ke sana. Istriku yang buka klinik itu. Baguslah. Terima kasih banyak. Baiklah, ke sini. Terima kasih banyak. Ikuti saja resep ini, beberapa hari lagi akan baikan. Aku dengar nama keluargamu adalah Santoso. Betul. Melihat cara berpakaianmu, kau tak tampak seperti orang di desa kami. Mirip, terlalu mirip. Persis sama. Kenapa bisa begitu mirip? Kau... Maksudnya apa ya?
Ini anak perempuan dan menantu laki-lakiku. Duluan aku bersikeras mau menikah dengan pria miskin ini. Jadi, dia sampai memutus hubungan denganku. Pas aku akhirnya nemuin dia, sudah meninggal. Tapi aku dengar anak perempuannya diasuh sama orang lain. Jadi selama beberapa tahun ini, aku terus mencari. Keponakanmu diasuh sama keluarga mana? Sudah ketemu? Aku sudah menunggu bertahun-tahun. Dia dibesarkan oleh keluarga Santoso di kota. Tapi kenapa kau malah ke desa? Beberapa hari yang lalu, aku ketemu teman lamaku. Orang ini sekarang adalah direktur di rumah sakit pusat. Setelah dia melihat foto ini, dia sangat terkejut. Dia bilang ada seorang gadis yang sangat mirip dengan putriku. Dan dia menyuruhku untuk datang ke sini. Dari pemandangan pertama, aku langsung tahu keponakanku. Pada waktu itu, putriku melihat keluarga Santoso. Keluarga itu terlihat sangat dapat dipercaya. Sebelum terjadi sesuatu, dia memberikan uang yang banyak ke keluarga Santoso dan meminta mereka untuk merawat anaknya. Aku bukan anak kandung mereka. Makanya mereka begitu kejam. Kau tidak bisa disalahkan dalam kasus ini. Kenapa kau di desa? Uang yang keluarga berikan ke Santoso itu cukup untukmu tinggal di kota. Aku pernah tinggal di kota. Keluarga itu tinggal di kota. Apa? Mereka membiarkan anak kandung mereka mencuri tunanganku lalu menikahkanku di desa. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Bagaimana bisa mereka berlaku begitu? Tapi sekarang aku hidup dengan baik. Dan aku beruntung bertemu pria seperti Julian. Kakek senang kau bertemu dengan dia. Selama kau bahagia, kakek bisa istirahat. Kakek, Mereka mencoba mengambil uang dari orang tuamu dan hidup enak di kota, mengkhianati orang yang memberi mereka uang, menyalahkanmu berulang-ulang. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Itu benar. Uang dari keluarga Kin kita tidak bisa dibiarkan diinjak-injak begitu saja. menantu keluarga Wijaya, cepat pulang. Ada orang datang bilang mereka keluargamu mengamuk di depan rumahmu. Mereka juga bilang mau mencarimu untuk menyelesaikan masalah ini. Pas sekali waktunya. Linda, keluar sini. Linda, kalau kau tak keluar aku yang masuk. Jangan teriak lagi. Apa kata-kataku belum jelas? Hei, Julian. Agnes lah yang seharusnya menikah denganmu awalnya. Linda seharusnya mengembalikan pernikahan ini kepada pemilik lamanya. Lihat, kamu dan Linda belum mendapatkan sertifikat pernikahan kan? Agnes dan Eric belum juga. Sekarang gantilah selagi ada waktu. Betul, orang yang seharusnya menikah denganmu sebenarnya bukan Linda, tapi aku. Bukannya karena kau lihat Erik jatuh dan aku sedang hidup senang, makanya kau cari cara buat membawa Agnes untuk hidup di kemewahan, ya kan? Awalnya kau memanggilku orang sakit. Bukankah kau yang membatalkan pertunangannya? Linda, sekarang kau hidup dengan baik. Bukankah itu berkat Agnes yang awalnya memberikan pernikahan ini padamu? Memberikannya padaku. Awalnya bukankah Agnes yang merebut Eric dan memaksaku ke keluarga Wijaya untuk Chongshi? Linda, kau kakaknya. Bagaimana bisa kau mengatakan itu pada adikmu? Kakak, Papa, Mama, kalian bilang aku adalah kakak kandungnya. Kau tentu saja kakak kandung dari Agnes. Mama gak bohong kan? Aku kira aku dipungut. Kau adalah darah daging yang keluar dari tubuh Mama. Bagaimana kami bisa berbohong padamu? Benarkah? Benarkah? Siapa kau? Apa urusannya denganmu? Tidak usah kucampur. Mungkin kau tak kenal aku, tapi mereka kau pasti mengenalnya, ya kan? Kau... Saat anak dan menantuku menyerahkan Linda padamu berdua, mungkin Linda belum genap setahun. Mereka memberi kalian banyak uang, tapi pada akhirnya kalian memperlakukan anak mereka seperti itu. Mama, apa yang dia bilang? Bagaimana bisa? Waktu itu, pria itu bilang ke keluarganya, tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Setelah bertahun-tahun, pasti kalian sudah habiskan banyak uang anak dan menantuku. Anakku dapat uang banyak dariku. Aku cuma menyalahkannya karena sudah buta dan menyerahkan Linda ke dua penjahat keji. Kami... Aku akan mengambil jalur hukum untuk menggugat kalian. Kalian harusnya sedikit lebih rasional mengembalikan modal Linda.
Lagi pula, seorang kakek sepertiku punya banyak waktu untuk menemani kalian sampai menit akhir. Linda, kau tak bisa. Kau tak bisa biarin kakekmu menggugat kami. Walau bagaimanapun kami merawatmu selama 20 tahun, kau gak bisa seperti itu kan? Linda. Mama. Cepat kembalikan dokumen identitasku. Aku mau ganti registrasi rumah tinggal dan terima akta nikah. Setelah ini aku dan suamiku gak akan punya hubungan dengan kalian lagi. Aku takut muntah. Minggir. Jangan takut. Aku ada di sini. Aku akan selalu melindungimu. Ma, ada apa sih sebenarnya? Keduanya sudah menerima hukuman yang sesuai. Mereka benar-benar sudah mengembalikan uangnya. Uang ini sudah kembali ke pemiliknya. Kakek, simpan uang ini untuk pensiunmu saja. Kami tak kekurangan uang. Kau dan Julian menikah. Kakek belum kasih angpau. Simpan saja. Baiklah. Akta nikah kalian dengan Julian sudah didaftarkan atau belum? Bagaimana dengan registrasi rumah tinggal? Aku mengerti. Kau dan Julian sebaiknya mengadakan upacara pernikahan. Tak perlu kok. Aku nggak mau merepotkan. Kau harus memenuhi keinginanmu. Aku ingin menggantikan orang tuamu untuk melihatmu menikah. Oke, aku akan mendengarkanmu. Rumahmu ini sebaiknya diperbaiki juga. Benar, aku membeli beberapa rumah di kota. Kau bisa lihat bersama Julian kalau ada waktu. Apartemen mana yang kalian suka, aku akan berikan untuk kalian. Tak perlu kakek. Selain itu, di pinggir jalan juga banyak kios untuk berjualan. Apa Julian tidak mau berjualan buah di sana? Nanti suruh dia datang untuk melihat-lihat. Kakek, aku tahu kita punya banyak uang, tapi gak bisa sembarangan pakai. Kau lihat? Kakekmu ini sudah mentransfer semua asetnya ke sini. Kau tak perlu khawatir. Di sini kau adalah cucu dari orang terkaya di kota. Tidak ada yang berani menyakitimu. Orang terkaya? Tidak. Aku harus membeli mobil untukmu dan Julian. Mobil juga ada 2 anak. Masing-masing pilih 1 rumah. Dan juga harus membangun ulang klinik untuk kalian. Bikin yang lebih besar. Lalu cari beberapa orang untuk membantu. Nanti Akan menyenangkan. pasti akan menyenangkan. Sekarang kita sudah sah menikah. Kakek juga bilang ingin mengadakan upacara pernikahan untuk kita. Pernikahan ulang? Oke. Aku selalu merasa kau sudah lama ingin menikah secara sah. Aku dari awal memang berniat untuk mengadakan pernikahan lagi. Ini. Apa ini? Ini adalah cincin warisan keluargaku untuk diberikan kepada menantu keluarga Wijaya. Baru-baru ini aku sudah menemukannya di kamar tante tertua. Dia pasti berniat untuk mencuri dan menjualnya, tapi tak sempat menjual. Ada aku. Saat orang barat melamar, mereka semua berlutut. Aku juga tahu, aku tak melakukannya dengan benar. Tapi kita sudah... Yang sebelumnya belum lengkap. Aku perlu menebusnya. Linda, bolehkah kita akan hidup bersama? Aku setuju. Aku kan sudah menikah. Lalu... Oh, aku juga lihat di film. Semua lamaran seperti ini. Puan, kau tak suka ya? Aku suka kok. Tentu aku suka. Hari pernikahan ada permen daging sapi. Oke, apapun yang kau mau aku bisa belikan semuanya. Erik, berhenti! Berhenti! Kenapa kau mengikutiku? Hah? Kau yang buat aku begini. Bahkan pekerjaanku hilang karenamu. Kembalikan mas kawinku. Kalau kau nggak bayar, aku nggak bakal biarin kau pergi. Lepaskan. Nggak bakal aku biarin kau pergi. Lepaskan. Erik, jangan coba bikin masalah terus kabur. Sekarang aku cuma punya dirimu. Aku gak bakal melepaskanmu. Kau wanita licik. Kau sudah gila ya? Ayo pergi, cuma 2 sampah yang bertengkar. Tak ada yang menarik. Oke.
Selamat datang untuk semua yang sudah hadir. Anak-anak silakan makan permen yang banyak. Selamat menikah, Bos. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada yang salah, tolong abaikan semua. Ayo, silakan duduk di sini. Ya ampun, Ayo. rumah ini sangat keren ya. Oh, tentu saja. Pengantin ini sangat serasi ya. Silakan. Selamat menikah. Silakan. Terima kasih. Selamat menikah. Makan dan minumlah. Makan permen. Semuanya, aku mau berbicara sedikit. Semua tahu kan, aku dulu orang yang sakit parah. Tidak ada yang mau menikah denganku. Aku sudah siap untuk sendiri seumur hidupku. Sampai Linda muncul. Dia berkata dia mau menikah denganku. Bagus. Selamat. Setelah itu hidupku punya titik cahaya kecil. Semua karena dia. Aku jadi lebih baik dan lebih baik. Jadi, aku mau bilang padanya, Linda, aku akan baik denganmu seumur hidupku. Menjagamu seumur hidup. Sampai akhir hayat. Bagus. Cium aja, cium. Cepat, ayo. Cium. Cium.